Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah pada malam hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi sama Kak Tanti di Kelakar Podcast Kedai Pak Itam. Alhamdulillah malam ini kita sudah kehadiran narasumber yang insya Allah akan bercerita, kemudian ngelakar ya, mengenai, pengobatan ala Rasulullah ya. Hari ini, mungkin sudah 2 Muharram ya berarti? Karena, 1 Muharram jatuhnya di semalam kan Iya, berarti, semalam. 1448 Hijriah ya, Mhm, betul ya? betul. Sekarang ya? Mhm. Mudah-mudahan, kita memulai tahun baru ini ya, tahun baru Hijriah ini dengan, melakukan banyak perubahan ya. Perubahan ya kalau misalnya di SPBU itu mulai dari nol ya, mulai dari nol. Mulai dari nol kita evaluasi bahwa bisa jadi ternyata pola hidup kita selama ini ada yang masih jauh dari nilai-nilai ya. Siapa narasumber kita, dan apakah kita boleh bertanya tentang apa saja kepada beliau? Kata beliau, "Boleh," tadi gitu ya. Tapi mungkin beliau kecilkan temanya karena itu adalah kepakaran beliau saat ini, teman kami, Bapak atau Abang? Atau Mmm, baiknya panggilannya baiknya siapa? Ustadz. Teman saya, dai muda kita, Abang Andi Amran. iya. Silakan Abang. Baik, terima kasih Bunda Tanti ya. Mhm. Alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah berikan nikmat sehat kepada kita tentunya, harus disyukuri. Dan yang pastinya dalam kesempatan ini juga, eee, satu hal yang luar biasa, bertepatan dengan hari yang luar biasa, saya bisa bertemu orang yang luar biasa. Eee, Alhamdulillah. di mana orang yang luar biasa itu tidak serta-merta harus memiliki titel yang tinggi gitu ya, Panjang. dan panjang gitu kan. Iya iya iya. Ya, kembali tadi bagaimana yang disampaikan bahwa momentum hijrah dalam kesempatan ini ya sangat cocok memang kita mulai dari nol. Iya, betul. Maka memulai dari nol itu memang referensi yang tepat itu adalah Al-Quran. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menanyakan bagaimana tentang kehidupan, Mmm, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril kan untuk menyampaikan Iqra, ya, bacalah. Maka dalam betul. kesempatan ini, insya Allah kita akan bersama-sama mencoba watawasau bil haq watawasau bis sabar. Artinya media ini disediakan oleh Bunda Tanti untuk kita sama-sama berbagi. Bagaimana berbagi di sini untuk kebaikan dan kesabaran. Nah, sahabat dalam kesempatan ini, saya yang hadir bukan berarti orang yang punya kapasitas yang luar biasa. Namun saya ingin bercerita tentang sejauh mana hasil dari skill dan pengalaman yang sudah saya dapatkan. Mmm, Bahkan mungkin ada sesuatu yang sama tentang cerita kita, mhm, baru kita nanti padukan di mana titik perbedaannya, ya. dan itu mungkin nanti akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Maka insya Allah dalam kesempatan ini, saya mohon ampun dan mohon maaf sebelumnya jika nanti ada lisan yang mungkin terjebak dalam suasana yang kurang baik, Iya. maka itulah bukti bahwa saya ini manusia. Ya, dan insya Allah kita sama-sama untuk saling memperbaiki. Seperti itu. Terima kasih Iya, Bunda. alhamdulillah ya, pengingat ini kadang-kadang, mungkin, tadi sumbernya kita sudah sangat sahih sekali Al-Quran dan hadis, hanya sebagai makhluk hidup ya, Hmm. kita manusia yang mungkin sangat jauh juga dari kesempurnaan, kita harus berada di lingkungan yang tepat untuk saling mengingatkan Siap. ya. Hmm. Alhamdulillah, malam ini tadi telah disampaikan oleh Mbak Andi ya, beliau mungkin, memahami beberapa hal yang
selama ini kita, terlewatkan mungkin ya, terkait, pola hidup begitu ya, yang sebetulnya, panutan kita tuh sudah ada seperti itu. Gimana Bang Andi dalam kesehariannya ya, mungkin sangat banyak berhadapan dengan masyarakat ya, yang ketidaktahuan mereka terhadap pengobatan-pengobatan atau kemudian ya kita bicaranya bukan obat, Iya, pola hidup pola ya, hidup. aturan makan, Mm-mm. aturan, tidur, Iya. istirahat dan sebagainya. Nah, Gimana Pak Andi memulai itu semua? Mungkin boleh bercerita dari awal iya, mengenal ini iya. gitu. Silakan. Nah, yang pertama sejak tahun 2008 ya, saya memahami kaidah pengobatan ala Rasulullah dan sehat ala Rasulullah ini yang luar biasa. Pada saat itu saya punya tugas khusus menjadi MC Oh, untuk acara pesta politik. oke. Nah, di NTB. Oke. Waktu itu saya dipilih menjadi jurkam Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang. Nah, Keren. jadi dari panggung ke panggung, dari rumah ke rumah, saya coba mengembangkan skill apa istilahnya, skill jiwa berbicara saya gitu kan Oh, di oke. depan umum, public speaking. Iya, Nah, kalau istilah public zaman speaking sekarang, ya. skill public speaking. Mhm. Nah, di situ saya lebih kurang 6 bulan mendapatkan amanah. Lalu tepat di bulan Ramadan, pada saat itu di akhir Ramadan, Mhm. di 10 terakhir Ramadan, saya bertemu dengan seorang dosen yang waktu itu memang beliau mengajar saya mikrobiologi. Oh, Nah, oke pada saat oke. itu beliau menyampaikan, eh, beliau sampaikan, Ananda, kalau di 10 terakhir Ramadan ini bagusnya kita berbekam. Oke. Nah, pada saat itu beliau mencoba untuk mengaplikasikan ilmunya yang didapat dari seorang teman yang memang mendapatkan keilmuan itu dari negeri luar sana, Yaman. Oke oke. Nah, pada saat itu saya coba berpositif thinking Mhm. karena memang pengetahuan saya tentang kaidah pengobatan secara Islam ini memang benar-benar masih miskin referensi. Lalu pada saat itu saya coba bertanya, apa yang digunakan? Mhm. Terus lama tidak cara mengaplikasikan alatnya gitu. Mhm. Setelah sholat tarawih, beliau coba meminta saya untuk berbaring, Mhm. telentang. Nah, di situ beliau coba mengaplikasikan ilmunya dan saya coba meresapi. Begitu dari kop ke kop beliau coba tanamkan di belakang saya, Mhm. ditarik, Mhm. tarik, tarik. Lalu ada satu titik yang membuat saya itu terkaget dan rasanya tarikannya itu membuat hal yang luar biasa dari dada depan saya. Hmm. Nah, setelah bekam lalu beliau menyampaikan, Ananda, dalam sebulan terakhir ini Ananda ngapain? Kenapa? Ustadz, saya sampaikan. Ada satu fungsi dari organ Ananda ini yang terganggu luar biasa. Oh. Nah, pada saat itu saya berpikir, kok bisa ya tahu seperti itu? Lalu beliau coba menurunkan lagi pertanyaan. Selama 1 bulan ini ada ketergangguan nggak dalam buang air besar? Oh, Mohon maaf ya, oke. buang air Betul. besar. Oh, ada Ustadz, saya bilang. Begitu beliau mendapatkan jawabannya ada, Mhm. lalu beliau menyampaikan berapa kali dalam sehari. Saya sampaikan bahkan jarang dalam sehari. Mhm. Nah, Mhm. disitulah baru beliau mengcombine ilmu bekamnya dengan ilmu biologi yang ada dan beliau ajarkan di mata kuliah itu. Beliau menyampaikan, ternyata saya memiliki gangguan di fungsi hati. Oh. Oh. Nah, pada saat itulah beliau menyampaikan, ternyata kamu punya kebiasaan duduk di tempat umum yang di Mhm. situ Mhm. ada satu faktor yang luar biasa mempengaruhi pernafasanmu. Oh, Apa oke. itu? Apa itu? Asap rokok. Nah, itu dia. Betul, Nah, betul, betul. di situ saya mulai termenung dan mata saya berkaca-kaca. Ya Rob, saya bilang, ternyata selama ini
baik bagi saya itu belum tentu baik bagi seorang spesialis yang paham tentang penyakit gitu ya. Maka saat itu beliau sampaikan, mulai saat ini kamu coba menghindar untuk berkumpul dengan suasana yang seperti itu gitu kan. Kalaupun misalnya berkumpul jangan terlalu banyak di dalam ruangan. Karena Oke. kan menjadi tim sukses itu dulu lebih Iya, sering. Nah, betul, paham. dengan modal itulah saya coba memperdalam. Ada apa di balik ilmu bekam ini? Mhm. Nah, sehingga dari 2008 saya coba terapkan ilmu bekam itu kepada diri saya sendiri sebelum saya menikah nih, Iya iya. kepada teman-teman saya, dan di situ saya coba tambah upgrade keilmuan saya dengan herbal. Oh, Pada saat oke. itu ada zaman produk salah satu herbal ya Iya iya. yang lagi booming. Saya Mhm. coba mendalami apa hubungannya bekam dengan herbal. Iya. Nah, lambat laun seiring berjalannya waktu di 2012 setelah saya menikah, Mhm. ada aktivitas yang sering dilihat oleh orang yang di sekitar saya ini, yaitu saya mencoba untuk memberanikan diri membekam orang secara umum. Oke. Jadi awalnya keluarga, setelah itu Mhm. ternyata keluarga ini promosi Iya, dari nyaman mulut ke gitu ya? mulut, iya, Mhm. nyaman, mendapatkan kenyamanan Iya lah. iya iya. Nah dari situ saya juga mulai berpikir, kalau hanya nyaman yang didapatkan, Mhm. maka ini menjadi pemicu bagi saya untuk mencari titik nyamannya itu sampai mana gitu kan. Oke oke. Nah, di awal 2012 saya coba untuk melebarkan sayap. Artinya mulai untuk mengikrarkan diri mengambil bagian dalam dunia kesehatan bekam ini. Iya. Nah, disitulah ada beberapa orang yang paham tentang bekam, yang lebih pengalaman. Saya coba belajar. Alhasil di 2016 Mhm. saya coba mengajar di Akper. Oh, Akbar Belitung? Ya, Akper Belitung. Oke. 2016 saya coba mengajar di Akper. Nah, lebih kurang saya mengajar di Akper itu 2 tahun. Berkenaan dengan ilmu mentoring Mhm keagamaan. mhm. Nah, dan di situ juga saya coba mengaplikasikan apa hubungannya ilmu yang saya akan ajarkan ini dengan pengalaman saya dalam nerapi. Ternyata di situ pas karena orang-orang yang di dalam yang saya ajar itu bernuansakan kesehatan kan. Betul 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 Nah, betul. alhasil ketemu ada beberapa orang yang memang dalam tanda kutip mereka dari kecil sudah konsumsi obat terlalu banyak gitu Oh, kan. oke. Lalu saya coba jelaskan bagaimana caranya mengatasi dan lain sebagainya. Ada yang tertarik, bahkan ada yang mengundang saya ke rumah keluarganya untuk home care gitu Iya kan. iya iya. Nah, di situ masih bahasa kita seikhlasnya. Iya. Saya coba mengambil pengalaman kembali, mencoba keluar dari Belitung, belajar dengan orang-orang yang memang sudah masuk dan menyelam menjadi bagian dari pengobatan alternatif gitu Iya ya. iya iya. Nah, satu ketika saya mendapatkan ada perkembangan pasien yang luar biasa dari sisi perkembangan penyakit. Oke. Kalau dulu kan yang kita kenal masih ada penyakit sakit kepala ya, Mhm sakit pinggang kan, mhm. vertigo dan lain sebagainya. Lalu seiring berkembangnya waktu dan bertambahnya tahun, ini selain banyak macam nama penyakit gitu kan, Mhm mhm. kita sebagai terapi juga bingung. Mmm, Padahal mhm. setelah dikaji, ya asal muasalnya dari satu unsur, Sumber. sumber. Iya. Nah, asal muasalnya dari satu sumber. Dan obatnya sebenarnya satu sumber juga. Oh, oke oke. Nah, disitulah memotivasi saya, apa sebenarnya. Nah, Betul ada betul. satu ketika saya dipertemukan dengan pasien yang punya keluhan saraf kejepit. Oh, Nah, di situ oke mulai naik tuh. Dan di situ saya berbaik sangka, ini kayaknya cara Allah menguji saya oke untuk naik tingkat. oke. Karena saraf kejepit secara otomatis dengan dibekam itu lama pengobatannya. Oh, gitu. Lama pengobatannya. Iya iya Maka iya. dia ternyata setelah saya coba mengupgrade kembali ilmu dengan orang-orang yang memang sudah pengalaman, ada satu item yang harus ditambah lagi untuk pengobatan. Nah, ini yang menarik, Mhm yang mhm. mungkin nantinya kita kupas secara garis besar. Kenapa Rasulullah SAW itu sehat?
Nah, bagaimana sehat ala Rasulullah? Mhm. Maka insya Allah dalam kesempatan ini Bunda Tanti, Mhm. saya ingin berbagi Iya. semaksimal mungkin. Sebagaimana guru saya menyampaikan, lebih indah berbagi itu ketika kamu sudah melakukan dan berpengalaman. Oke. Ketimbang kamu berbagi tentang sesuatu yang masih kamu hayalkan. Teori begitu ya? Iya, kalau kata orang NATO ya, Oh, no action talk only. talk Wah, only. sedikit bahasa Inggris gitu. Iya iya iya. Nah, dalam kesempatan ini saya coba berbagi pengalaman saya dari 2008 Oke. hingga sekarang 2026. Sudah. Lebih kurang kalau dihitung-hitung itu pasien saya sudah 1.500 pasien. Terakhir waktu kami nerapi di Tanah Suci Mekah Oh bersama iya. rombongan Oh, dengan kapasitas pasien yang luar biasa dan dari segala macam mancanegara. betul. Nah, di situ semakin membuat saya yakin bahwa apa yang Allah turunkan lewat Al-Quran Mhm. dan apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulullah itu menjadi jawaban yang selama ini mungkin Mhm. sebagaimana Bunda sampaikan tadi kita lupa. Iya. Bahkan mungkin kita coba perlahan-lahan meninggalkan Mhm. dengan banyaknya teori-teori kesehatan yang orang-orang lain masukkan Mhm. selain dari referensi Al-Quran dan Sunnah. Iya. Nah, Iya. maka nanti sebenarnya hal ini menarik Bunda. Kalau misalnya akan kita kupas dari sejarahnya, Oh. bagaimana Rasulullah itu hijrah dan menerapkan pola hidupnya, Mhm. hingga Rasulullah itu bisa tersyiarkan pengobatannya hingga sampai sekarang gitu kan. Nah, bahkan alhamdulillah dari upgrade keilmuan kami itu Allah pertemukan saya dengan seorang guru yang luar biasa. Setelah guru yang pertama, guru bekam saya, Yang dosen ya, mikrobiologi tadi dosen ya? mikrobiologi, Mhm. Allah pertemukan saya dengan seorang guru yang luar biasa dan itu pun diperantarakan oleh seorang guru yang memang kedekatan hubungan, Mhm. terutama istri saya ya, Mhm. karena itu seorang perempuan. Mhm. Nah, gurunya istri saya. Mhm. Nah, dia punya suami dan suaminya itu hebat dalam terapi. Nah, di Mmm. situ saya dipertemukan. Nah, beliau memperkenalkan saya dengan gurunya beliau. Maka disitulah saya menemukan gurunya guru. Nah, dalam kesempatan itulah saya mencoba mendalami. Nah, ketika saya membuat sebuah pertanyaan, apa yang memotivasi beliau untuk menjadi owner dari produk cara pengobatan ini? Yang namanya pengobatan itu pengobatan akhir zaman kan? Iya iya iya. Ya, pas pengobatan akhir zaman. Betul. Jadi motivasinya sederhana Bunda. Dan jelas dalam Al-Quran itu jelas. Kata beliau, likulli da'id dawa. Hmm. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka itu yang membuncah, mengganggu pikiran saya dan memfokuskan bahwa saya harus mencari apakah benar dari semua pernyataan ini dan bagaimana cara aplikasinya serta bagaimana mengedukasi masyarakat. Iya. Alhamdulillah seperti itu ceritanya. Nah itu, Masya Allah tadi ya. Eh, Kalau pertemuan-pertemuan ini, baik kepada dosen yang pertama, Iya. kemudian kepada eh, eh, yang kedua tadi ya, Kedua. guru yang Iya. saya bilangnya guru yang pertama, Guru yang yang dosen pertama. Iya. mikrobiologi, kemudian guru yang kedua, ini adalah jalan rezekinya Jalan rezeki. Pak Andi Amran, dan kemudian dipertemukan dengan Istri. istri begitu ya. Nah, yang menjadi hambatan kita adalah sebetulnya bisa jadi secara teori banyak orang paham, Iya. tapi secara mengubah pola Aplikasi. hidup Iya. gitu ya. Tadi itu kan apa tadi? Talk only. Ya, no No action no talk action only. talk only. Artinya setiap orang itu merasa saya tahu kok itu. Ya, Saya tahu kok, tapi kemudian dia tidak melaksanakan. melaksanakan. Dalam bertemunya dengan banyak pasien yang udah 1.500 tadi gitu ya, pasti ada yang mun kata orang Belitung tengkaran gitu. Iya, betul. Bisa jadi termasuk Benar. mungkin saya pribadi begitu. Nah, ini harus ada pengakuan. Siap, Kan kita siap. mau mulai dari nol gitu Benar. ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa jadi ini kawan-kawan yang sedang di live TikTok juga secara
ini adalah bukan obrolan biasa yang kita sering buat di podcast, Iya, tapi bagaimana kita mau, membangun, iya, bagaimana kita mau support iya, Belitung kita, tapi fisik kita iya, kurang kurang sehat, sehat. ya. Ya okelah, mungkin kita nggak ngomong masalah tentang, ruhnya begitu ya, Ruhnya, mungkin kita coba kuatkan fisik kita iya, secara fisik. jasmani dengan saat ini dengan pola hidup Iya, yang kita ada contohnya Rasulullah saya. seperti itu. Kalau dari Pak Andi sendiri yang mengubah, apa namanya, bukan mengubah, mendisiplinkan kita dengan cara-cara yang memang diajarkan. Misalnya bangun tidur gitu ya, sampai tidur lagi dan itu diterapkan di rumah kan Ya. saat ini. Mm-mm. Beliau kebetulan hadir dengan istri dan 2 orang anaknya, begitu ya, yang akan dijadikan contoh begitu dalam bagaimana kita nerapin itu. Ah, ini Ya. yang saya tanya adalah banyak pengalaman-pengalaman itu kemudian membuat, ya satu secara pribadi pasti tercerahkan, Siap. gitu ya. Tapi kemudian juga, semacam saya nggak bilang beban moral ya, Iya, semacam tanggung jawab dan amanah kita untuk iya, ya saat ini berbagi, siap. seperti itu. Gimana Pak Andi? Oke, baik. Saya ingat pesan guru saya, Ustadz Ahmad Al-Farisi, guru spesial saya spiritual. Beliau selalu berpesan ketika saya di awal dan di akhir pertemuan pada saat pengajian itu. Ya, hidup itu harus mengalir ya. Sebagaimana aliran sungai itu, ketika dia selalu mengalir pasti ada kehidupan. Nah, saya coba menggali satu makna dari pesan beliau itu. Ada satu hal, walaupun ini mungkin nanti konteksnya lebih kepada makanan ruh, Oke. ikhlas kan. Oke. Air yang mengalir itu kan selalu ikhlas. Walaupun dihempas dengan bebatuan, ada pohon dan lain sebagainya. Tapi dia selalu memberikan makna bahwa manfaat air itu untuk diminum dan untuk mensucikan. Oke. Dan dia tidak pernah berubah dari manfaatnya itu. Iya. Nah, lalu saya mencoba menggali lagi. Berarti ketika kita diciptakan sebagai manusia, ya kan? Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, tidaklah kuciptakan jin manusia dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Maka nilai ibadah yang harus kita kejar di sini. Oke. Saya sangat senang ketika Bunda menyampaikan ini harus dibagikan. Iya. Nah, sebagaimana ilmu keberkahannya itu dituntut dalam membagikannya. Iya. Ketika ilmu itu hanya untuk kau sendiri, maka dia tidak akan memiliki keberkahan. Mungkin kecil. Iya. Nah, maka dalam kesempatan ini saya selalu mengingatkan diri saya dan keluarga bahwa ada satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Di sini lebih kurang hadisnya itu berbunyi iqtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Sababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Iya. Wasihataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Wa faragaka qabla saghlika. Wa hayataka qabla mautika. Jadi masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir wa hayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum masa mati. Maka ini yang luar biasa ketika kita mengatakan tadi bahwa tidak semua orang bisa melakukannya. Iya. Betul. Nah, maka pertanyaannya apa yang sebenarnya yang dipahami oleh setiap orang tentang konsep hidup? Iya. Apakah dia hanya sebatas mengejar dunia lalu dia mati? Atau dia hidup apa adanya saja tanpa harus mengambil sebuah referensi? Maka jelas di dalam hadis ini jelas 5 referensi itu.
Iya kan? Masa mudamu sebelum masa tuamu yang kita Mhm. temukan. Banyak anak-anak yang sekarang masa mudanya Sia-sia. sia-sia. Mhm. Dan itu dikuat lagi oleh lagunya Rhoma Irama kan. Masa muda jangan. Nah, ada banyak orang yang punya waktu sehat, tapi dia tidak memanfaatkan waktu itu untuk Iya beribadah. iya iya. Ada yang punya kekayaan yang banyak Mhm atau mhm. tapi dia tidak manfaatkan untuk beribadah. Betul. Ada orang yang punya umur tapi dia tidak manfaatkan untuk beribadah. Nah, maka inilah yang menjadi motivasi saya. Mhm. Kenapa tidak dalam umur yang 40 tahun ini saya coba mengikrarkan diri yang pertama untuk tidak banyak lagi menyia-nyiakan waktu. Iya, betul. Yang kedua banyak berbagi. Yang ketiga pesan yang sangat luar biasa dari guru saya ini, hindari untuk berdebat. Iya. Karena perdebatan itu salah satu penyakit yang luar Iya iya biasa. iya 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 iya. Iya Yang iya saya iya. unik di podcast ini Mhm. dan mudah-mudahan tidak ada yang membisik-bisiki untuk beradu argumen. Iya. Makanya tadi saya sampaikan ketika sebelum live, Mhm. saya belum pernah memberikan komentar karena yang saya lihat dalam podcast ini adalah ilmu dan ilmu dan Iya, ilmu. betul betul. Maka yakinlah Bunda ketika kita berbicara tentang siapa yang akan menolong podcast ini dalam tanda kutip ya pembiayaan dan Iya. ya kita yakin. Iya, yakin. Nah, seperti Insyaallah. itu. Nah, sehingga saya juga berprinsip ketika saya mengambil Al-Qur'an dan Rasulullah menjadi pedoman kehidupan saya, ya sudah, tidak ada Mengalir. lagi yang lain. Iya. Cukup itu. Karena apa? Karena Al-Quran sudah memerintahkan kepada Rasulullah. Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita. Nah, yang harus kita motivasi pada diri kita itu adalah bagaimana kita mencoba mengambil satu makna yang namanya istiqomah menjalankannya. Iya iya. Nah, ini yang menarik istiqomah Iya. menjalankannya. Karena dalam istiqomah itu banyak sekali penyakit. Apalagi zaman sekarang kan, Mhm mhm. ada yang namanya nanti dulu. Nanti dulu. Nah, gitu kan nanti dulu. Oh, nanti dah. Belum kan kiapa-kiapa kata orang Mhm Belitung. mhm mhm. Oh, ginilah. Tapi ketika kita berbicara tentang sehat, pada saat kita sudah terbaring Mhm mhm. dan selang itu sudah masuk ke dalam hidung kita, baru kita biasanya mau mendengar, oh Terlambat. ternyata, oh iya, seperti itulah. Iya iya Maka iya iya. kehadiran saya dalam kesempatan ini untuk para sahabat yang mendengar dimanapun berada, Mhm. ayo kita coba hijrah, Mhm. back to natural. Mhm. Kita coba hijrah dari bagaimana dasar kesehatan itu sebenarnya. Iya 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 iya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu ketika kita berbicara tentang hijrah, ya, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah Mhm. itu luar biasa memberikan ibroh kepada kita. Mhm. Padahal pada saat itu kan ada kerajaan yang sudah hidup terlebih dahulu, Romawi dan Yunani. Iya iya iya. Kenapa Rasulullah? Saya mengambil satu contoh. Kenapa Rasulullah tidak mengambil dari kerajaan Yunani dan Romawi itu tentang kesehatan? Iya, betul betul. Kenapa Rasulullah harus memulai dari Madinah? Karena Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Dan Allah itu kembali tadi, Allah Maha menyembuhkan. Iya iya Nah, iya. seperti itu. Iya iya iya. Semuanya ada dalam Al-Qur'an Semuanya sebetulnya ada ya. dalam Al-Quran. Termasuk, apa, perantara lah ya, perantara. Iya, Ya, perantara tuh artinya kadang-kadang kan orang suka menyerahkan minum iya, obat menyembuhkan, salah, iya. betul ya? Pun seandainya yang kalau disampaikan oleh Pak Andi, Mm-mm. eee, bekam menyembuhkan, bukan Iya, menyembuhkan, bukan. tapi itu perantara Iya, karena yang menyembuhkan adalah Allah, Allah. seperti itu. Betul Nah, sekali. bagaimana ini Pak Andi, Iya, menguatkan kepada pasien. pasien, beberapa Ah, orang yang sudah dalam tanda kutip, ya sudah sakit lah ya, iya. karena tadi kan mereka mungkin menyia-nyiakan waktu tadi, seperti Mm-mm. Pak Andi pun terpapar dalam kondisi harus Iya, berada di ruangan yang iya. banyak asap Banyak asap. rokok ya. Artinya kan, ya itu tadi, mungkin semua hampir saya Iya, rasa siap. kita semua dalam kondisi yang bisa jadi terlambat gitu, Iya. bisa jadi terlambat. Nah, Mm-mm. bagaimana ini? Artinya menyuruh orang memulai dari nol Iya. gitu ya. Mm-mm. Sementara, tubuh dan kesehatannya sudah ya Iya, banyak ya, dapat ini. iya, Bagaimana penguatan kepada iya. pasien itu sendiri? Oh iya. Saya kembalikan ke pandangan umum dulu ya, Oke, sebelum ke pasien khusus iya nanti. iya.
Pertama, kita harus yakin bahwa likulli da'id dawa. Itu tadi, setiap penyakit pasti Pasti ada ada obat. obatnya ya. Nah, yang kedua, Bunda, ketika Allah sudah memberikan pandangan itu, maka Allah memerintahkan Rasulullah kan. Ya. Nah, itu tadi yang Bunda sampaikan. Bagaimana Rasulullah itu bisa sehat? Ya. Menjadi pertanyaan bagi kita. Pola hidupnya secara umum, dari mulai tidurnya hingga tidur kembali, ya kan? Cara sholatnya Rasulullah, cara makannya Rasulullah, ya kan? Cara tidurnya, cara beliau bergaul dengan istrinya, bergaul sama teman dan lain sebagainya. Itu merupakan satu referensi yang luar biasa ketika kita ingin mengambil makna sehat ala Rasulullah. Nah, lalu ketika kita turunkan kembali, bagaimana saya meyakinkan ke pasien yang punya penyakit dan itu dia memiliki kebiasaan dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Maka saya mengambil satu contoh yang dicontohkan oleh guru saya. Jangan pernah berdebat dengan pasien. Itu yang pertama. Yang kedua, turunkan suara kita ke suara yang lemah lembut sehingga itu mengusik gelombang theta pada otaknya sendiri. Kan kalau orang semakin keras kita ngomong, maka semakin meronta dia. Karena dia tidak menemukan kesembuhan dalam kekerasan itu. Ya, inilah tadi. Kalau tadi misalnya Bunda itu berbicara tentang ruh, maka ini tidak bisa dipisahkan, Bunda. Karena unsur penyakit secara umum itu adalah sakitnya ruh sama sakitnya fisik. Sakitnya fisik ini tidak akan terlepas dari sakitnya ruh. Nah, maka makanannya ruh dan makanannya fisik itu memang tentu berbeda. Oh, ini lebih jauh lagi kalau mau dipahami kan. Bisa 2 jam bisa terus 2 gitu. jam. Sampai Cuman pagi. saya mengkerucuti kepada apa? Bagaimana cara saya meyakinkan pasien? Nah, inilah kami yang diajarkan pada keilmuan Pas Al-Kasau itu. Bahwa ketika pasien datang kepada kita, jangan tanyakan apa sakitnya. Karena kan kebiasaan, mohon maaf dan tanda betul, kutip ya. analisanya Ketika kita selalu begitu ya. ke orang yang mungkin paham tentang kesehatan, sakit apa Pak? Coba buka lidahnya. Senter hidungnya. Bapak ini gini. Langsung justifikasi ya. bahwa Bahkan kita tidak memotivasi bahwa ke orang tersebut, Pak, Bapak tahu nggak sakit Bapak ini dari mana? Nah, saya menggunakan ilmu bagaimana beliau menyesalkan dari apa yang telah beliau dapatkan. Contoh nih Bunda, saya sering mendapatkan orang yang sakit kepala. Sakit kepala secara umum kan sakit kepala Bunda. Tapi ketika berhadapan sama kita, belum saya tanya, Ustadz, sakit kepala saya kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di belakang. Saya tertawa dan saya tersenyum melihat dia. Ketika dia curhat begitu, loh Ustadz kenapa tertawa? Bukankah tertawa itu memberikan luar biasa perkembangan hormon kebaikan? Iya. Begitu saya ketawa seperti itu, orang yang mendampinginya juga tertawa. Ini kayaknya Ustadz ini menganggap remeh sakit saya. Nah, lalu saya coba bertanya. Saya usik dari bagaimana beliau memberikan makanan ruh pada dirinya. Pasien ini saya coba baca dari form pendaftarannya, karena kami punya form pendaftaran kan. Begitu orang mau terapi kami serahkan form, dia tulis sakit apa, bla 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 bla, kenapa dan nah, saya coba analisis. Begitu salah analisis, saya coba tanyakan sudah pernah berobat kemana. Begitu dia katakanlah sekaput, kata orang Tanjung kan. Nah, nauzubillah min zalik, ketika saya mendengar dia berobat dengan dukun gitu ya, mohon maaf ya. Dengan segala macam bentuk pengobatan yang dalam tanda kutip, ya saya sampaikan, Bu, ketika Ibu masuk rumah saya ini sakit kepala enggak? Luar biasa goncangannya Pak, kata dia. Nah, saya lalu menanyakan, yang di mana Bu yang sakit? Ketika saya menanyakan seperti itu, saya coba cari faktor yang membuat beliau sakit kepala itu selalu datang. Nah, saya coba cari apa kira-kira yang membuat beliau selalu datang, dan saya coba cari ada nggak cara mengobatinya walaupun tanpa saya sentuh. Nah, kan kalau saya sentuh kan malah menambah energi saya. Nah, karena kan saya harus
memberikan tindakan gitu kan. Betul. Nah, yang saya lihat seperti itu. Saya coba tanya satu Bunda. Mhm. Ibu, mohon maaf. Ibu sering sholat nggak? Mhm mhm mhm. Begitu beliau menyampaikan, nah itu Mhm. dia Ustaz. Yang saya jarang-jarang melakukannya. Sudah. Mhm. Saya sudah mendapatkan jawaban kan? Iya iya Satu iya tuh. iya. Saya tulis satu. Berarti Mhm. ruhnya masih kurang dimakan. Betul Kasih betul. makan. Saya coba tanya, Bu, coba ibu gerakan sholatnya. Iya. Saya coba beliau ruku. Dalam ruku kan itu jelas dalam hadis. Ruku itu harus rata. Iya Punggung kita dengan tulang. iya iya. Saya coba minta beliau ruku. Ternyata beliau rukunya melengkung. Dengan melengkung begini dalam kaidah pengobatan kami itu sudah memberikan sebuah penjelasan bahwa secara fisik bermasalah. Oh. Karena ketika melengkung begini dalam pengobatan akhir zaman itu dia akan mengalami tarikan, Mhm. pelintiran, atau mungkin kekendoran. Oh, iya. Nah, maka kaidah ruku itu seperti ini. Begitu dia kaidah rukunya seperti ini, maka insya Allah aliran darah dari ginjal ke kepala aman, dari ginjal ke kaki aman. Karena Ya, dia posisinya begini kan. membentuk sudut begini ya Iya, berarti ya. betul. Ketika saya melihat seperti itu sudah satu kan. Nah, dan selalu saya mengedepankan pertanyaan. Coba Bunda ruku, sujud, sujud lagi. Mhm. Sehingga ketika saya sudah mendapatkan kesimpulan, saya tanyakan kembali ke beliau. Bunda sudah tahu kenapa Bunda bisa sakit kepala ini bertahun-tahun? Sentuh hatinya Mhm. karena sang pemilik hati memberikan teguran bagi dia. Iya iya. Nah, setelah itu kita coba terapi dengan pola gerakan yang sempurna. Mhm. Begitu kita berikan terapi dengan pola gerakan yang sempurna, disitulah saya mencoba memberikan nasihat, mengedukasi beliau. Bunda, Mhm. nanti sholatnya tepat waktu. Mhm. Bunda, nanti setiap gerakan sholatnya disempurnakan. Mhm. Oh gitu ya Ustaz. Mhm. Iya benar. Mhm. Kenapa Bunda? Karena jelas dalam Al-Quran Allah katakan, Mhm. Inna sholata tanha anil fasya iwal mungkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Mhm. Ketika kita berbuat keji dan mungkar, secara otomatis kan kita akan mendapatkan sakit. Iya. Betul betul. Seperti itu. Artinya Bunda ini berarti lalai Iya. dari apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Mhm. Baru kita ingatkan bahwa itu ditegakkan dulu. Ketika dia sudah menegakkan itu, berjalan beriringan dengan pengobatannya, ternyata dia mendapatkan dampak yang luar biasa, sudah cukup. Kita tidak perlu merapikan bagaimana posisi tubuhnya dan membekamnya. Oh. Nah, Iya ala iya. kulihal kecuali memang beliau pernah ada insiden jatuh dari Oh iya, motor iya betul. atau jatuh di dalam WC atau sebagainya. Nah, Oh. itu berarti asbabnya bukan asbab kesengajaan, tapi asbab kecelakaan. Oh iya, iya. Beda Nah, perlakuannya beda ya. perlakuannya. Mhm. Maka inilah yang selalu coba menjadi formula pada saat kami menerapkan. Nah, maka Bunda ketika ada orang yang berkata, Ustadz, kenapa tidak buka klinik? Mhm. Kenapa tidak buka tempat terapi? Iya. Ya, saya selalu bertanya kepada guru saya kembali. Mhm. Karena kata guru, kaidah rezeki itu ya, apa yang sudah ditetapkannya itu sudah bagian dari kamu. Maka kamu Mengalir mau tadi berlari gitu atau ya. berjalan atau apa, ya sudah. Oke. Nah, maka di sini yang menjadi prinsip bagi saya adalah, kata guru, ya coba. Kamu coba berbagi dengan apa yang kamu pernah lakukan. Mhm. Insya Allah di situ. Sebagaimana Bunda saat ini Mhm. sudah berbagi dengan potensi yang Bunda dapatkan. Iya. Dan disinilah saya meyakinkan Bunda kembali. Mhm. Yakin bahwa akan ada orang-orang baik yang datang. Siap. Karena Bunda menciptakan, kalau dalam istilah kita, hotspotnya Bunda ini hotspot kebaikan. Ketika hotspot kebaikan itu sudah kita pancarkan, maka aura-aura positif akan masuk. Beda kalau kita pancarkan hotspot negatif, ya nggak bisa walaupun kita mau Betul. mimpi. Betul. Hatta dia yang kebaikan itu masuk cuman ngepot aja tuh, ngepot. Lewat Nah, gitu iya ya. lewat. Maka saya sampaikan seperti itu. Sehingga istri saya, anak saya sampaikan seperti itu. Dan bahkan yang luar biasa kemarin, begitu orang lagi FOMO-FOMOnya mengejar gelar doktor Oh gitu ya. iya iya. Gelar doktor biar diakui dan secara akreditasi dan sebagainya Mhm gitu kan. mhm.
Mhm. Lalu saya mendapat nasihat dari seorang guru saya itu. Mhm Guru mhm. saya menyampaikan, tidak perlu menjadi sebuah hal yang harus dikejar. Oke. Karena sekarang dunia hidup kita sekarang ini cari cuan katanya kan. Mhm Untuk mencari cuan itu gampang kata dia. mhm. Kita punya skill, punya jaringan, punya pengalaman, selesai. Mhm Ya itu. Dan itu saya melihat dari kacamata saya sendiri. Dan saya melihat dari pola hidup guru saya sendiri. mhm Beliau fokus dengan keilmuannya. Ya, belajar tentang agama, belajar tentang ilmu alat. mhm. Dan luar biasa Bunda. Saya yakin kalau misalnya nanti beliau datang ke sini, saya coba hadirkan ke sini. Ah, Dan beliau boleh. di Jakarta Mhm lagi gering-gering kata orangnya mhm. dipakai. Kemarin saya sama beliau di Toron Bakri Oh, yang punya TV One. iya iya. Nah Tahu itu tahu. Toron Bakri. Nah, setelah itu kami di perumahan di apa namanya? Istilahnya losmen yang besar, apa sih istilahnya itu? Apa Mi? Apartemen. Oh oh, oke. Jadi pegawai-pegawai apartemen itu beliau isi. Jadi saya melihat luar biasa. Jadi itu nanti menjadi pondasi awal bagaimana syiar keilmuan itu. Iya 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 Nah, iya. kembali kepada bagaimana saya mengedukasi pasien Mhm itu ya mhm. seperti itu. Maka, Bunda, saya jarang memberikan resep obat kepada pasien. Iya. Yang saya sampaikan itu adalah ketika saya habis menterapi, Mhm ketika sakit itu tidak terlalu fatal pada saat fisiknya, maka saya sampaikan, coba perbaiki sholat mhm. dan lakukan puasa sunnah, lalu terapkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Seperti itu. Masya Allah ini luar biasa ya. Eee, suka suka merasa, apa namanya istilahnya, terusik, waduh terusik terusik, tersinggung lah, ya mungkin, dalam banyak hal, kadang-kadang memang fokusnya di pikiran tadi, Ya, betul. fokusnya di pikiran ya. Okelah, apa namanya, perbaikan-perbaikan tadi tentunya, apa, kita sendirilah yang tahu, kita sendiri yang kemudian mempertanggungjawabkan bagaimana ibadah kita, bagaimana sholat kita gitu ya. Dan kemudian itu, mungkin juga bisa mempengaruhi lingkungan. Kalau Pak Andi bagaimana ini dengan keluarga dan semuanya juga sudah dapat supporting ya, artinya beriring beriring bersama ya Ya, begitu dengan keluarga ya. untuk, apa namanya, Mensiarkan, ya, mensiarkan, mensupport mensupport. gitu. Gimana itu di Jadi lingkungan? eh, bertanya tentang dukungan keluarga ya, Ya. bertanya tentang dukungan keluarga dan bagaimana selanjutnya ketika ada keluarga yang mungkin belum percaya dan lain Nah sebagainya. itu, iya. Nah, Mhm. ya saya selalu mengambil referensi bagaimana Rasulullah Bunda. Oke. Rasulullah dalam dakwahnya kan ada penolakan dari berbagai macam Iya iya, kalangan, keluarga betul. dan sebagainya. Nah ini yang sangat menarik, nasihat yang saya selalu ingat oleh guru saya. Jangan pikirkan, kata Oke. beliau, Mhm. jangan pikirkan kritikan ya orang lain ketika itu tidak membangun. Oke, Terus saja berjalan. Maka engkau akan menemukan orang-orang baik yang akan berada dalam siap. lingkaran. Nah, sebagaimana ini saya sama Bunda kan sudah sering nih Bunda. Dulu Iya, kita di komunitas rempah dan betul betul sebagainya. betul. Ya, bukannya saya tidak mau berbarengan, bukan. Paham. Saya coba mau mengambil apa ya kira-kira yang saya bisa memberikan lebih. Ya Sehingga ya. ketemulah kita di bulan Hijrah ini. Iya iya iya. Dan Bunda luar biasa gitu kan. Dari berbagai macam pengalaman yang didapatkan dari dunia apa berhubungan dengan orang-orang yang Betul luar biasa gitu betul kan. betul Nah, betul. di sini saya mencoba belajar ketika ada saudara atau keluarga yang belum bisa menerima perubahan yang kita dapatkan atau Betul kita betul alami, ya sudah, betul. kita berjalan Oke. dan saya meyakinkan semoga ada orang lain atau Allah hadirkan hidayah pada dirinya Mhm untuk mhm. dia membaca, terutama mungkin pada dalam kesempatan ini kan, Iya, ketika kita podcast bersama betul Bunda. betul betul Oh, betul. ternyata si Andi ini tidak hanya seorang yang hobinya mancing, Iya seorang yang hobinya main panahan, iya. seorang yang hobinya mungkin apa ngelakar-ngelakar gitu, guyon-guyon, enggak. Mhm mhm. Nah, dan memang ya mun kata orang kan
Kalau kini mun kita gila-gilaan promosi orang lah banyak pasien dan lain sebagainya kan itu susah juga nanti Bunda. Iya. Maka itu salah satu alasan juga kenapa klinik tidak saya Buat. buat karena memang kita mengambil konsep dalam terapi saya ini Bunda lebih besar volume dakwahnya ketimbang kita mau mengambil cuannya. Oke. Nah, ini yang penting. Semangat. Nah, itu. Sehingga apapun misalnya yang terjadi dalam keluarga tentang memahami diri kita ya sudah. Karena kembali tadi kan, kita juga tidak bisa memaksakan pada saat keluarga yang punya tradisi minum obat. Iya. Itu tadi. Ya, pada saat keluarga yang punya tradisi ke alternatif yang lain, masalah. Dan saya selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika saya memposting file-file flyer-flyer saya, ada orang-orang yang baik yang bisa menyentuh hatinya. Ya udah. Seperti itu. Bahkan di akhir-akhir inilah Bunda, saya merasakan ya Allah, saya bilang tidak mungkin lah gitu kan ya. Kita langsung kumpulkan keluarga nih. Pada saat kita kumpulkan keluarga kan, siapa nak sakit? Ayo aku terapi. Nah, gitu kan. Kata keluarga, apa kau? Begaya amat siapa gitu kau? ya. Begaya amat gitu kan. Nah, inilah. Ya itu sebenarnya sih kalau kata teman-teman ya kalau kamu mampu ya terapkan. Cuman kan saya bilang enggak. Nah, dan di sini saya mengucapkan luar biasa terima kasih kepada istri saya Bunda. Karena beliau selalu mengingatkan, Abi, jangan over. Karena tidak semua kebaikan yang kita pahami itu orang bisa menerima. Betul. Maka dalam kesempatan ini Bunda, mungkin ini menjadi jalan kita menyampaikan kebaikan. Dan mungkin ada orang yang tersinggung tentang kebaikan yang kita sampaikan. Maka kita berdoa moga singgungannya itu menghijrahkan dia kepada aturan-aturan yang Allah buat. Amin ya rabbal alamin. Ya, dengan teknologi sebetulnya bahasanya kita mau belajar apapun saat ini sudah sangat banyak ya. Kita searching di internet begitu ya. Metode penyembuhan ABCD, kemudian apa itu bekam gitu ya, apa itu sunnah Rasul seperti itu ya. Nah, dalam keseharian Pak Andi ya, adakah yang terhubung dengan budaya di Belitung ini sendiri begitu? Artinya mungkin kita juga punya petua-petua orang tua gitu ya, terhadap makanan ya, kemudian ya mungkin kalau bagi saya ada petua-petua orang tua misalnya ya itu sebetulnya memang sudah ajaran Rasulullah ya, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang dan sebagainya. Kemudian minum madu dan sebagainya gitu ya, sebagai detox sebetulnya itu. Nah, ada nggak dalam tadi ini kan sebagai perantara aja, bahan-bahan ini sebagai perantara untuk karena saya juga orang teknologi pangan ya, yang mengetahui sumber makanan yang sehat itu apa gitu ya, yang wajib dimakan apa dan masuk ke dalam tubuh melalui pencernaan, itu kan keilmuan semua gitu. Dan ada nggak yang Bapak juga pahami, misal kita nanam pohon A deh karena ini bahan ini adalah sunnah Rasul, dia bisa membuat begini-begini gitu. Nah, itu gimana Pak Andi? Nah, menarik. Nah, ini yang pertama ya, bagaimana tadi kita memahami bahwa berhenti sebelum kenyang. Iya kan? Makanlah yang halal dan baik. Betul. Nah, kaidah halal dan baik ini kita harus lebih memahami jauh lebih dalam lagi Bunda. Ada yang halal tapi tidak baik. Nah, ada yang baik tapi tidak halal. Nah, ini sebagaimana juga bagaimana kita mendefinisikan minum madu itu adalah sunnah. Ya kan? Oh, sunnah. Tapi satu ketika ada sebuah cerita kan, sahabat Rasulullah pada saat sakit perut mengadu kepada Rasulullah, si fulan sakit perut ya Rasulullah, kata Rasulullah coba minum madu. Minum madu yang pertama balik lagi, ya Rasulullah sakit perutnya masih ada. Sampai ketiga kali
Maka apa kata Rasulullah? Perutmu yang bermasalah, bukan madunya. Oke. Nah, maka di situ makna yang harus kita selami lagi, Bunda. Perutnya yang bermasalah itu siapa? Berarti orangnya kan. Oke. Ketika kita membawa makna dari perutmu bermasalah itu, disitulah sebenarnya keilmuan. Oke. Keilmuan artinya orang itu memahami bagaimana cara minum madu yang benar. Nah, Oke. bagaimana cara Iya minum madu iya yang iya benar? iya iya. Sampai saat remaja ini saya temukan banyak orang yang mengatakan minum madu tidak kuang Pak, diabetes tidak kuang minum madu, ya Iya. kan? Minum mun orang gule kuang minum madu Pak. Nah, yang saya tahu tidak pernah Rasulullah itu mencela apa yang akan beliau makan. Apalagi madu yang jelas kan, Iya. syifa. Iya iya. Nah, sekarang kita itu dibangun dengan FOMO dan pemikiran-pemikiran yang masuk dari kiri dan kanan. Iya iya iya. Iya kan? Iya iya. Nah, terutama dunia kesehatan kita saat ini kan. Iya iya. Jangan minum madu ini Iya, ya. betul betul. Padahal jelas dalam Al-Qur'an, apa yang keluar dari perut lebah itu Betul. adalah syifa. Oh. Maka di Oke. sini yang kita harus pahami kembali. Maka tadi kita harus membaca apa makna syifa dari madu ini. Maka kami dalam minum madu menerapkannya, Bunda. Saya alhamdulillah madu di rumah itu selalu standby. Oke. Nah, dari cara kita meminumnya, minum ketika badan kita hangat atau badan kita normal itu beda. Oh gitu. Minum dengan mendahulukan air daripada madunya itu juga akan berdampak beda. Oh. Nah, disinilah kaidah-kaidah yang saya coba menggali. Apa sih maknanya dari kisah Rasulullah itu yang sahabat sakit perut? Kembali lagi kita kepada apa yang seharusnya kita makan. Oke. Iya kan? Bagaimana Rasulullah? Kenapa Rasulullah sehat? Cerita lagi Bunda bagaimana Rasulullah pada saat peperangan. Saya mengambil ibroh bagaimana Rasulullah pada saat peperangan. Kenapa sih kita di dalam hadis diperintahkan itu agar kurma itu tidak boleh tidak ada di dalam rumah kita. Oke. Dalam kondisi apapun kita harus punya kurma. Ntar mikir dulu, ada nggak ya? Ya. Karena memang kurma itu sebuah sumber energi yang luar biasa untuk tubuh kita, Bunda. Betul. Nah, kisah itu dikuatkan pada saat sahabat di dalam saat peperangan dengan bekal yang tersedia terbatas. Ya kan? Dari satu kurma direndam, dihisap lagi. Rendam lagi, dihisap oleh sahabat yang lain lagi. Satu kurma itu bisa dimakan oleh beberapa sahabat. Bahkan menemukan sebuah hal yang luar biasa kan dan menakjubkan. Di sisi dari bagaimana Rasulullah memang benar-benar Allah jaga. Nah, tapi di situ betul. Allah memberikan contoh bahwa kurma ini manfaatnya luar biasa. Ya. Bahkan dari dunia medis dan kesehatan telah mengkaji jauh bagaimana kandungan kurma tersebut. Maka yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjalankan apa yang diperintahkan? Nah, alhamdulillah. Sehingga inilah Bunda, saya selalu hati-hati dan saya selalu diingatkan oleh guru saya, ngomonglah apa yang sudah kamu lakukan. Maka ketika orang berbicara, Pak Ustadz ada madu? Ada madu. Pak Ustadz ada kurma? Ada kurma. Baru kemarin habis kurma ajwa saya. Karena juga saya sebagai peruqyah, salah satu dari bagian kalau memakan kurma ajwa itu kan sebagai salah satu sarana untuk menolak sihir. Nah, maka ini luar biasa Bunda ketika kita kupas. Sehingga selain kurma tanaman apa lagi? Iya. Luar biasa. Di rumah saya, karena Bunda udah lama gak pernah ke rumah lagi ya. Iya pernah. Saya mencoba mengaplikasikan apa yang saya dapatkan dari keilmuan saya, dari guru-guru saya itu. Saya coba tanam di rumah. Apa tanaman-tanaman surga Bunda? Jahe. Pisang. Iya, tanaman surga itu. Buah tin. Di rumah saya ada buah tin. Buah tin kayak mana? Nah, itu di buah tin yang lagi viral. Buah tin lagi viral. Yang dalamnya kayak jambu tapi lembut. Buah tin. Nah, buah bidara. Ada buah bidara. Ya, saya belum temukan bibit buah delima saja nih Bunda. Buah delima bukannya banyak ya? Ya, tapi saya belum temukan bibitnya yang mantap. Oh oke, paham. Maka di rumah saya itu. Nah, ketika ada teman-teman yang terapi ke rumah atau pasien, Pak, buah tinnya bisa berbuah ya Pak? Ya bisa, saya bilang. Bisa. Nah, pisang saya bingung, pisang ya? Pisang tanaman surga. Pisang tanaman surga Bunda. Maka kita dicoba oleh orang-orang yang FOMO saat ini kan katanya tuh pisang itu tempatnya kuntilanak atau apa gitu. Nah itu. Ya itu.
Padahal luar biasa pisang Iya kan. iya iya Dari iya. mulai bonggolnya Bermanfaat bermanfaat semua. hingga pucuknya itu Dan kan. jantung pisang Jantung juga. pisangnya pun bermanfaat. Nah ini kembali lagi kita berbicara tentang manfaat Iya lingkungan kan. iya iya Nah iya jadi iya. luar biasa Bu, Iya iya iya. Iya. dari pisang itu. Nah Mhm. jadi adapun tumbuhan-tumbuhan yang memang itu akan menjadi salah satu hal yang bagian dari sunnah Rasul gitu. Mhm. Nah, kalau yang saya dapatkan dari pembelajaran dengan guru kami itu Mujahid, Ustadz Mujahid, ya Mujahid Haris, itu Mhm. katanya begini, nanti di akhir zaman itu tanaman yang luar biasa itu yang sangat bermanfaat itu adalah tanaman umbi-umbian. Oh. Oh iya? Iya, Buter, ya, menggale. benar, Oke. Bawang bukan? ya, umbi-umbian. Kenapa Bunda? Oke. Karena dia bisa bertahan lama di tanah. Oke. Oke, Bahkan saya paham. coba menanyakan ini di budaya kita Belitung nih. Iya, Kemili, kemili, kemili. kembili kembili. Ah, kembili. Tapi Oke. saya ingin mencari kembili yang besar, kayak Iya iya kentang. iya iya. Kalau kata guru saya itu lebih bisa bertahan puluhan tahun. Maka nanti itu ketika kita mendapatkan di akhir zaman yang masa kelaparan, Paham paham. ah, Itu justru ketahanan pangannya. Oke. ini bisa sekalian kita kampanyekan kepada dinas pertanian ini. Iya 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 iya. Bagaimana kita Betul tidak betul mengejar betul. bertanam sawit kan? Mhm. Gitu. Iya, betul. Seperti Dan itu. kita sudah memulai nyuruh nyuruh, bertanam jahe dulu Iya. ya, karena kita punya komunitas Jahe. rempah Heeh. itu. Saya komitmen itu Iya Bunda. iya Saya iya. komitmen dengan diri saya dan rumah saya. Jahe ada di rumah. Jahe Oh. merah yang Bunda sampaikan itu Iya, jahe bermanfaat. merah. Saya simak selalu. Waktu itu kita nggak nyangka ya buat komunitas Nah, rempah tiba-tiba Covid kan ya gitu. benar. Jadi Betul ya? jahenya bermanfaat kan? Jahenya bermanfaat nih. Nah, seperti Masya itu Allah. Bunda. Heeh. Selain tanaman umbi-umbian ya termasuk salah satunya mungkin ya itu tadi. Kembili kalau daerah Belitung kita ada lagi yang mungkin yang lebih dalam lagi apa gitu kan. Tapi memang kalau saya lihat itu lebih potensi. Maka dengan kondisi ekonomi yang seperti ini Bunda, saya coba meramu kemarin dengan istri. Saya kan punya tanaman ubi. Kalau ubi dijual mentah ke pasar 5.000, Murah ya. murah kan? Mhm. Bagaimana kalau ubi itu dijadikan tape? Ya, Dijadikan tape cuma 4 olahan potong ya. 3.000 kan? Mhm. Ya saya bilang ini menarik. Iya. Ternyata Bunda, saya mencari kenapa tape itu menjadi makanan yang luar biasa disenangi. Mhm. Saya coba searching-searching, ternyata di dalam tape itu probiotiknya Iya, tinggi daripada seperti itu. minuman-minuman probiotik yang lainnya. Iya, iya, Nah, seperti itu Bunda. iya, betul. Ya, itu Heeh, olahan-olahan makanan yang kemudian heeh. dimalamkan Iya, seperti itu, masuk ke dalam tubuh kita, iya, pencernaannya lebih mudah, iya. seperti itu. Ini, terkait ke buah tin tadi ya, kayaknya Mhm, beberapa waktu yang lalu pernah terlihat gitu di heeh, sebuah kampung di Sijok, selain memang satu pohon itu daun dan sebagainya juga banyak manfaat kan mhm. sebetulnya. Nah ini, ada juga di dalam Al-Qur'an kan kalau nggak Iya, salah betul buatin betul. ya? Ah, iya betul. Nah, jadi intinya konsep-konsep orang tua kita dulu itu sebetulnya pemahaman mereka jauh lebih memahami Mhm. apa Hidup ya, sehat. hidup sehat. Iya, betul. Dan sekarang menurun, sangat Menurun. jauh menurun Iya, ya. Sangat jauh menurun itu karena dalam karena tanda banyak. kutip, kemudahan internet mengatakan ABCD, Cakep, benar ya? cakep. Kemudian, menenggelamkan Iya, keilmuan yang sebetulnya, mhm, tadi, eee, cara hidup, pengobatan, cara Rasulullah itu. cakep. Gimana ini kita perjuangin dakwah Nah, kita? mhm. Maka satu nasihat dari guru saya kembali, Oke. Ustadz Ahmad Al-Farisi mengatakan, zaman sekarang itu adalah zaman yang semua bisa diakses dengan tangan. Mhm. Cuman ada satu hal yang harus kita kuatkan, ya kan? Oke, sekarang Bunda mungkin bisa mencari kan apa Mhm. manfaat buatin. Lalu besok Bunda cari buatin lalu makan. Mhm mhm. Tapi referensi itu Bunda hanya dapatkan di situ. Oke. Bunda tidak menanyakan siapa orang yang paling paham tentang buatin. Searching-annya atau kita mencari? Ya, mencari orang yang paham tentang buatin dan Oke. bertanya bagaimana cara memakannya. Oke. Kalau searchingannya kan bisa jadi Nggak dapet? nggak dapat. Oh, Nah, maka disitulah fungsinya ketika ilmu sudah di tangan, iya. Bunda. Oke. Kata guru saya ini, ketika ilmu sudah di tangan,
maka kita harus punya satu guru. Oke. Nah, guru inilah yang dalam kategori dia sudah banyak mencari referensi-referensi Iya. yang dalam kalamnya guru itu memang benar-benar hasil dari pembacaan-pembacaan yang luar biasa, sehingga akan keluar di situ bahasa menegur dan mengingatkan kita. Nah, ketika dia sudah menegur dan mengingatkan kita, berarti kita ada rem, Bunda. Betul. Contoh kalau misalnya Bunda bilang nih, oh buatin bagus dimakan. Ketika Bunda dengan tidak melihat kondisi tubuh Bunda, kadar yang harus dimakan seperti apa kan, wah buat blender banyak-banyak baru minum. Tiba-tiba Bunda pingsan. Iya, 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 iya. Nah berarti kan siapa kita bertanya? Iya. Nah Betul. tanya kita juga ketika kita pingsan, Bunda kan pingsan gitu kan. Nah maka itulah pentingnya guru. Iya. Dia yang mengingatkan kita ketika kita overdosis, Oke. dan dia akan mengarahkan kita ketika kita benar-benar lagi melenceng sedikit. Iya, iya, iya. Nah, maka kembali kita kepada orang tua kita dulu, Bunda. Itulah yang mereka tanamkan. Iya. Mereka tanamkan gitu, Bunda. Maka ngapa kata orang tua dulu tuh? Ada bahasa orang tua dulu kita kan? Nah, mun kata nenek kau. Sekarang kan jarang orang mengatakan begitu kan? Iya, iya, iya. Sekarang Basi gitu kata biak-biak. Basi. Nih ada di sini nih. Lebih jagoan Nah, begitu. mun kata nenek kau bahasa kan? Dak uang nak makan di depan pintu. Ah, Memang benar. iya, iya. Ketika kita kaji secara ilmu kesunahan, memang benar. Makan di meja. Makan. Iya, Ngadang orang lewat depan iya. pintu. Seperti itu, Bunda. Iya, iya, iya. Maka luar biasa ketika ini kita coba terjemahkan dengan nuansa apa, Bunda? Hati yang senyap, tidak emosi. Kan perintah-perintah ini kan ketika kita terjemahkan dengan hati yang senyap. Contoh, Bunda. Coba kau puasa. Akulah puasa Daud puasa. Dia kan masih emosi. Oh, Iya kan? paham. Akulah puasa, Ustadz. Nggak turun-turun berat badan aku. Darah aku naik kan. Oke. Ya, kita tanya lagi, puasamu seperti apa? Iya, 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 iya. Maka terus kita bimbing. Hingga di situ sifat bosan pasti ada. Nah, ketika kebosanan itu ada, maka itu tadi kembali lagi ada guru kita yang mengingatkan. Ingat, pahala dakwah lebih besar. Iya, iya. Ingat, keikhlasan itu lebih. Wah, terus. Iya, iya. Pun dalam bekerja Benar, seperti Bunda. itu juga. Benar. Maka dalam konteks kehidupan kita menjawab tantangan zaman saat ini, Bunda, tidak cukup dengan kata orang, HP Pro Max berapa gitu ya. Nggak bisa. Sejago-jagonya dia mengakses, tetap dia akan kembali kepada dunia yang membuat dia itu berpikir kembali, apakah saya sudah siap seperti itu. Iya, iya. Spesifik sekarang mungkin ya Iya. ke proses Tibun Nabawi ya, apa namanya, bekam itu sendiri. Iya. Kan berarti sebetulnya dalam fisiknya manusia tadi ada darah yang mengalir ya, yang mungkin juga dipengaruhi oleh pikiran. Jadi ada banyak orang sakit yang mengatakan bahwa yang sakit itu pikiran, bukan tubuhnya, gitu ya. Tapi ya kebetulan ruh yang berada di dalam tubuh, tubuh yang fisiknya sedang tidak baik-baik saja, artinya tetap apa yang kita konsumsi tadi yang bernama makanan tadi itu yang harus nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tetap harus kita perhatikan seperti itu. Nah, dalam pemilihan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita ini saat ini tentunya ini komitmen menjaga memilih ini kalau tadi bilangnya pisang, apakah pisang memang sangat baik tadi ya secara ilmu oke. Nah, dalam kondisi saat ini kita tadi ya menjaga pola makan, terus mengambil pola makan. Apa namanya? Kan tadi kalau kata Pak Andi, saya nggak ngasih resep kok sama pasien. Gimana cara mengatakan kepada mereka, oke lah mohon maaf, hanya ya perbaiki sholat, oke lah betul ya. Tapi pola makan tadi apa yang disarankan? Nah, gitu. Saya coba menyambung kembali ya. Yang tadi ketika itu saya mendapatkan pasien yang memang dari sisi ruhnya yang sakit. Ketika kita mendapatkan pasien yang fisiknya sakit. Nah, barulah kita nanti menerapkan pembersihan khusus. Iya. Nah, artinya detox. ya detox. Nah,
Dalam detox ini Bunda, sehebat apapun penemuan orang tentang istilah-istilah ya, ada Mhm. fast itu kan, Mhm mhm. tidak bisa mengalahkan hebatnya puasa sunnah dan puasa Daud. Paham. Karena saya punya pasien penyakit mah kronis, Mhm. dia saya terapkan pengobatan puasa Daud, alhamdulillah. Nah, lalu tadi menjadi pertanyaan, apakah puasanya menyelamatkannya? Tidak. Yang menyelamatkan dia adalah nilai keikhlasan dan keistiqomahannya dia. Mmm. Sehingga Bunda, di sini ketika kita berbicara apa sebenarnya obat ketika orang memang benar-benar kronis, Mhm. ya itu tadi, dia harus kembali kepada kenapa penyakit itu ada pada dirinya. Oke. Nah, back to evaluasi kan. Oke, iya. Nah, contoh nih Bunda, ketika pasien itu kita dapatkan dia punya penyakit darah tinggi. Oke. Nah kan, apa yang menyebabkan darah tinggi? Senang berdebat ya tadi. Nah, ada banyak penyebab Bunda. Iya iya. Nah, sehingga ketika kita memahami penyakit itu dari sisi referensi yang bukan dengan referensi yang Rasulullah contohkan, maka kita akan jelimet menjelaskan ke pasien. Oke. Nih, contoh Bunda darah tinggi. Saya cuma menanyakan nih, Bunda punya kebiasaan apa? Begadang. Iya kayaknya. Ya. Beberapa waktu Nah, akhir-akhir ya ini. Bunda punya kebiasaan makan di tengah malam. Iya betul. Nah, ya kan? Kelihatan dari Ya kan? ini. Begitu Oke. aja. Nah, lalu kita Oke. sampaikan, Bunda nanti dikurangi ya makan tengah Iya. malamnya, terus begadangnya. Bagaimana cara menguranginya itu? Ya dibayar tidurnya. Nah, Istirahatnya cukup ya. untuk membayar tidur yang misalnya Bunda tadi 3 jam dalam satu malam kan, Mhm nanti mhm. dibayar, tapi bayarnya jangan pada waktu yang tidak pas. Nah, di sini nih Mmm. ilmunya nih Bunda. Oh, Kapan kita oke. membayar waktu Iya. tidur kita yang kita hutang tadi malam itu? Oke oke. Disitulah masuk kaidah kenapa Rasulullah melarang kita tidur, mohon maaf ya, setelah sholat subuh. Kadang kan orang setelah Oke. sholat subuh harus membayar tidurnya kan? Iya, jeleknya Ya begitu jeleknya memang. begitu. Nah, di situ kan ada nafsu yang harus kita lawan. Oke Nah, oke maka oke. kaidah ini yang saya harus sampaikan. Iya Ayolah iya iya. kembali kepada poin. Bukan salahnya saya, Iya tapi iya salah iya. kita sendiri. Iya iya iya. Ini Nah, konsultasi, di depan kamera ini. iya seperti itu. Jadi Iya, posisi yang seperti itu harus kita kembalikan. Oh, ternyata saya punya pola hidup betul. yang jauh. Seperti itu ya. Nah, ketika Oke. bertanya, "Loh, gimana cara hidup?" Ya udah kita contohkan Rasulullah. Rasulullah tidur setelah sholat Isya minimal jam Oke. 9. Itu Iya. paling lama Ini dah. harus berhenti podcast berarti Ya, ya, enggak? bukan berarti begitu. Paham. Karena ini bagian dari dakwah. Betul Maka betul. ketika kita memaknai itu, kita jangan stagnan, Bunda. Oke. Maka tadi saya Iya. bilang, Bunda harus membayar utang tidurnya Iya. kan. Nah, Di stagnannya jam kita di ya, jam yang baiknya itu seperti ya apa? benar. Oke. Jadi jam baiknya seperti apa. Mhm mhm. Maka enggak apa-apa. Nah, bisa jadi Bunda, dengan Bunda podcast begini, nah itu tadi ada kaidah yang lain kan. Mhm mhm. Ada pertolongan Allah yang lainnya, bisa jadi Bunda turun darahnya atau Mhm apa. mhm Namun mhm. itu tidak serta-merta akan kita dapatkan tanpa kita ikhtiar dan mendalami. Iya Kenapa? iya tadi. Nah, Heeh. seperti itu. Alhamdulillah dapat guru. Betul, kan tadi katanya meskipun ada ilmu harus ada guru. Iya, betul Bunda, harus tersambung keguruannya itu Iya dengan iya iya Rasulullah. iya iya. Maka ketika Bunda meminta saya menjadi guru, Mhm. maka saya harus memperdalam lagi bagaimana keguruan saya dengan guru saya. Iya iya. Ketika saya tidak bisa menjawab, maka saya minta guru saya menjawab pertanyaannya Bunda. Saya punya guru hobi begadang juga. Mmm. Tapi dalam begadangnya beliau selalu memberikan hak kepada jiwanya. Iya 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 Bahkan iya. guru saya yang di Surabaya itu mengatakan hobi begadang memang, tapi Mhm. begadangnya memang untuk Zikir ya. berzikir dan Mhm. sebagainya. Ya beliau katakan begini, tahu nggak kamu kopi hitam? Oke. Kopi hitam itu kalau saya begadang Mhm. itu menjadi suplemen bagi saya. Oke. Tanpa gula ya? Lalu saya merenungi Bunda, loh Mhm. kalau suplemen berarti tidak salah dong yang Rasulullah sampaikan bahwa Rasulullah itu senang minum kopi hitam. Oke. Bahkan sunnahnya minum kopi itu Iya kopi iya iya hitam. iya iya. Nah, berarti itu kan masuk, Bunda. Mhm mhm mhm. Nah, maka sampaikan lagi apa yang sebenarnya yang membuat kita sakit gitu kan? Ya Mhm itu mhm. tadi. Iya. Ada ruh dan jasad. Ketika ruh itu kosong, tidak diberi makan, Mhm maka itulah tadi. Apa makanannya ruh? Makanannya ruh itu adalah ibadah. mhm.
Ibadah apa yang sangat disenangi sama ruh? Ibadah pada saat kita malam hari Bunda, sholat lail. Ya, seperti ini Nah, ya. seperti itu. Alhamdulillah ini Masya Allah. Yang tercerahkan bukan hanya kawan-kawan di live TikTok, tapi juga hostnya nih, moderatornya. Memang niatnya juga seperti itu ya, karena memang ini kita hijrah ke Iya. 1 Muharram ya. Ini mungkin Mm-mm. banyak yang belum memahami lah ya. Iya. Bukan masalah prosesnya ini juga, tapi ya evaluasi diri Evaluasi sendiri diri. ya, seperti itu. Mungkin nggak kalau ada yang bilang, kenapa temanya seperti ini Iya. gitu ya. Nah, kalau Kak Tanti itu Sehat ala istilahnya Rasulullah. begini, iya, feel-nya itu harus ini, kayak semacam Iya. dituntun begitu ya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Masya Allah ya. Ini adalah bagian dari apa namanya, petunjuk lah dari Allah. Sebetulnya seperti itu. Nah, kalau terkait kebiasaan secara umum nih, Iya. kita ngelakar orang Belitung begitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Pak Andi kan sudah jalan kemana-mana. Iya. Ada nggak pola-pola tertentu yang sebetulnya kita punya kebiasaan sebagai orang Belitung ini harus dipertahankan, Iya. ini harus Iya. Diminimalisir. diminimalisir Iya. seperti itu. Betul. Iya. Mm-mm. Budaya yang kalau kita bicara budaya harusnya budaya baik lah gitu ya, seperti itu. Tapi kemudian ada budaya pola makan, minum, pola Mm-mm. kehidupan, Mm-mm. pola bekerja dan Iya. sebagainya. Menurut Pak Andi gimana? Nah, ini sangat menarik. Iya. Sebenarnya kalau ini kita bahas akan ada satu tema besar lagi. Iya, nggak apa-apa. Ini terhubung kepada pasien Pak Andi, gitu ya, Iya. yang hampir semua orang Belitung, mereka punya pola kebiasaan, Iya. mereka lah kalau masalah ruh tadi Iya, kita sudah benar. dakwahnya kita untuk menyampaikan Iya. perbaiki sholat. Iya. Tapi ada pola-pola nih yang secara keseluruhan Iya. dari sekian banyak pasien ada pola yang kemudian bisa dibaca gitu. Iya, betul. Bisa dibaca dan bisa diterapkan. Iya. Saya kembali kepada satu referensi ya, yaitu Rasulullah. Oke. Kenapa Memang Rasulullah itu judulnya sehat juga ya? begitu. Kenapa Rasulullah sehat kan? Itu yang perlu kita pertanyakan. Mm. Pernah nggak ada buku yang menceritakan bahwa Rasulullah itu sakit diabetes, asam urat, darah tinggi, kolesterol? Tidak ada satupun sejarah yang menulis tentang Rasulullah itu sakit. Kecuali Rasulullah sakit panas pada saat pas sakaratul maut dan pada saat diracuni oleh wanita Yahudi. Pada saat itu makanannya diracuni. Nah, pada saat itu hanya 2 itu yang kami tetap pahami. Iya. Nah, lalu kita harus mendalami lagi apa yang membuat Rasulullah kuat. Bahkan dalam sejarahnya itu dia bergulat pun kalah yang penggulat terbaik di kota Madinah. Penggulat terbaik itu kalah dengan Rasulullah. Berarti fisiknya betul-betul prima. Betul kan? Dia berdebat pun kalah orang itu kan. Walaupun Rasulullah bukan berdebat sih, diskusi. Iya. Menjawab aja begitu. Nah, di situ. Nah, ketika kita membaca itu berarti kan satu unsur menguatkan fisik adalah makanan, satu unsur menguatkan fisik adalah ruh. Maka kita turunkan lagi Bunda, apa yang dimakan oleh Rasulullah. Nah, sehingga ini sering saya sampaikan. Kembali lagi kita kepada kurma dan madu. Bahkan yang membuat saya tertarik itu Bunda, waktu saya tahun kemarin berangkat ke Mekah, saya melihat satu kaedah pola makan yang luar biasa yang ada pada orang-orang Turki. Jadi setiap makanannya itu ditaruh zaitun. Bahkan makanannya itu ada zaitun, buah zaitun. Buahnya? Ya, buah zaitun. Roti makan pakai minyak zaitun. Ternyata setelah saya selidiki, minyak zaitun itu salah satu minyak yang disenangi oleh Rasulullah. Oke. Nah, maka dalam konteks kebiasaan kita dalam waktu remaja ini Bunda, ada hal yang harus kita kurangi dan ada hal yang harus kita tingkatkan. Yang harus kita tingkatkan itu adalah bagaimana kita membaca sehatnya Rasulullah. Terus yang harus kita tingkatkan itu bagaimana kita merubah pola hidup kita back to natural. Apa itu Bunda? Mencoba untuk menutup mata kita dan menutup telinga kita. Dari 24 jam itu untuk
kita jadikan sebagian jam ketika kita menatap mata, menutup mata dan telinga untuk merenungi apakah jalan saya ini sudah benar atau tidak. Sehingga Bunda jangan heran ketika ada orang yang tidak memberikan waktu untuk dia merenung tentang hidupnya pada hari itu, maka jebakan-jebakan itu hadir. Apa buah dari jebakan itu Bunda? Timbullah yang namanya penyakit-penyakit baru kan? Iya. Iya. Sampai anak-anak yang kelas 1 SD sekarang sudah cuci ginjal. Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Betul kan? Yang harusnya itu penyakit pada orang yang 80 tahun. Betul. Bahkan di zaman saya waktu SD tidak ada orang yang harus cuci ginjal. Iya kan? Iya ya. Nah, Iya betul. maka ini menjadi tanda tanya besar. Nah, sehingga Bunda ketika kita berbicara untuk kemajuan Belitung, saya tidak akan berbicara tentang ini harus ditutup, dikurangi dan sebagainya. Kita harus menambah formula saja Bunda. Satu. Ini salah satu contoh yang real. Formula untuk yang ada di warung kopi atau yang punya warung kopi. Lakukanlah formula-formula podcast yang seperti ini. Kenapa Bunda? Karena omongan-omongan baik itu insya Allah akan mengundang aura-aura positif. Kenapa sekarang orang hobi kenapa sekarang salah satu dari faktor banyaknya perceraian itu warung kopi? Jelas. Ya benar. Itu saya melihat dan teliti. Karena di warung kopi itu orang berbicara pertama bukan sesama muhrimnya. Iya. Iya kan? Penyebabnya. Kedua curhatnya juga nggak jelas. Curhatnya yang satu ngomong itu. A, yang satu ngomong B. Jadi ketemunya apa? Ayolah kita. Nah, Iya kan? Iya. Nah, ini selalu saya renungi. Makanya ketika kita berbicara tentang apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan terhadap Belitung, ya sudah. Pertama, Bunda sering bilang kan, kita jangan FOMO. Jakarta buka warung kopi, kita buka warung kopi. Iya. Jakarta buka mie gacuan, kita buka gacuan. Enggak, coba kita berdiri dengan kaki kita sendiri. Betul. Itu tadi Bunda. Kenapa kita FOMO? Karena kita belum yakin. Bahkan belum tertanam pada diri kita itu bahwa kita ini manusia. Yang Allah ciptakan 5.000 tahun yang lalu sudah Allah jamin rezeki kita. Hanya saja orang membaraan kau nih. Kau mau ndak bercari pasti tidak akan makan. Berarti itu tutup kuping tadi. Itu kita tutup kuping. Ada nggak orang yang ndak bercari mati? Nggak ada Bunda. Kalau memang Allah tidak mengatakan kun fayakun. Hanya saja kita memaknai ini. Makanya ketika saya berbicara begini kan pasti teman-teman banyak angkai kan? Iya kan? Apalagi kita berbicara tentang mata pencarian kita di Belitung kan. Betul. Banyak teman-teman, Masya Allah Belitung ya. Dengan penghasilan timah dan lain sebagainya. Saya bilang, ente cuman ngelihat enaknya tuh. Iya. Ayo ente lihat tuh. Tetangga saya yang kerjaannya setiap hari timah. Iya, nambang. Sama istrinya ribut ya. Anaknya tidak sekolah. Ini PR besar. Iya. Maka saya bilang yang harus kita tidak perlu kita kurangi, yang harus kita tingkatkan, kita susupi istilahnya. Ya udah, warung kopi kalau bisa podcast. Silakan buat juga podcast. Tempat lain. Itu warung kopi ya. Dia mau podcast apa cerita tentang itu. Jadi tidak perlu lagi orang fokus kepada radio. Iya. Podcast terus. Nah, ngelakar apa Mika? Oh, di sini ada timah. Bagaimana caranya kita menjual timah dan sebagainya? Apa caranya spesifik lah gitu ya. Ini spesifik ini spesifik ini. Jadi enak tuh Bunda. Tetap aja nomor 1 podcast Kelakar Pak Hitam. Ya. Kalau kita mau berbicara tentang solusi Bunda. Tapi kalau saya selaku apa istilahnya orang yang ingin ego dengan perbedaan sudah tutup aja warung kopi. Iya. Karena satu dampak yang luar biasa dari warung kopi itu tadi Bunda. Bahkan curhatan ibu-ibu itu kenapa rasa kasih sayangnya itu berkurangnya tadi. Suami yang harusnya mendapatkan seduhan kopi di pagi hari kan. Iya. Ba'da subuh sudah jalan-jalan ke warung kopi kan. Suaminya? Iya suami. Alhamdulillah suami saya ada di rumah. Ya begitu. Nah ini kan kembali seperti itu. Meskipun saya nggak ngasih kopi. Buat sendiri soalnya beliau. Itu untuk kalangan secara umum ya. Kalau untuk kalangan secara khusus saya singgung pemuda sekarang. Mulai muncul tempat-tempat permainan yang saya rasa itu dampaknya tidak hanya kepada fisik tapi psikis. Nah, tanda kutip ya Bunda, saya melihat karena beberapa aduan dari santri-santri saya. Ketika pulang dari mondok, ada kebiasaan mereka yang baru katanya. Kalau dapat ngumpul uang sama-sama 10.000, ada paket main itu Pak. Main biliar kan. Parak ya sekarang ya. Tumbuh ya. Main biliar kan. Main biliar. Lalu saya tanya,
di biliar itu yang tukang pasang bolanya perempuan atau laki-laki? Perempuan dong. Nah, perempuan. Jadi kan yang menjadi daya tariknya kan itu kan syahwat. Sebetulnya itu ya. Maka ini Iya, pesan iya, saya iya, iya, dalam iya. podcast ini juga sih. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan ini bukan menjadi pemicu ya. Saya Mm-mm. sampaikan. Gak Bahkan apa-apa. ketika saya baca lomba main biliar Iya, iya. dengan Malah itu yang hadiah dipajang fotonya Pak Bupati kita kan. Iya, Saya sempat bertanya-tanya, tapi saya berbaik sangka. iya, Mungkin ini cara memotivasi agar anak-anak bisa berolahraga. Cuman satu sisi yang harus kita perbaiki. Boleh itu menjadi olahraga, iya, tapi jangan sesekali ada ladiesnya di situ. iya, iya. Karena itu bisa mengundang unsur yang di luar dari keberkahan. Di luar olahraganya itu. Iya, Bunda. Boleh, siapapun boleh. Oke. Mika nak beli tempat biliar taruh di rumah Mika enggak masalah. Iya, maka Mancing? itu. Ada cewek Ya. joget gitu di situ. Maka ini Iya, harus iya, iya, berhati-hati. iya. Siap, siap. Berhati-hatinya apa Bunda? Itu tadi jebakan-jebakan setan zaman sekarang luar biasa Bunda. Oke. Luar biasa. Iya, Kita iya. dengan podcast seperti ini nanti tuh udah banyak tuh pertanyaan tuh kan. Mm-mm. Ca, 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 ca. Ada pertanyaan nggak di live TikTok? Belum. Nggak ada pertanyaan di live TikTok. Iya. Boleh silakan. Ya, nggak apa-apa, langsung aja. Selamat datang Bang Pian. Nih, beliau udah berapa tahun nggak kesini? Oh, Beliau baru sekarang kesini lagi. enggak sampai berapa tahun sih, itu kayak sarkas gitu kan, bercanda. Bang Anto, selamat datang Bang. Ya, ini kita kelakarnya mengenai pengobatan sehat ala Rasulullah. Ada yang mau ditanya Bapak kameramen? Oke, saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang agak-agak selama ini sering saya tanyakan bukan tanya ke orang, tapi saya menganalisa kok nggak nyambung ya gitu. Iya. Di salah satu hadis itu, insya Allah sahih, bahwa Nabi Muhammad itu sering melakukan tahajud hingga kakinya berdarah. Ya. Bengkak. Berdarah bukan bengkak. Ya, terus? Tapi yang jadi masalah menurut saya itu kalau kita kurang tidur kan, kalau kurang tidur itu kan penyakit jantung, Bang ya? Nah, kurang tidur penyakit jantung dan artinya kita harus cukup tidur. Kalau kata orang 8 jam mungkin sekitar 5 jam cukup mungkin ya. Betul. Nah, karena kebetulan saya juga ikut olahraga. Jadi kalau saya kurang tidur saya nggak berani olahraga Pak, karena jantung. Nah yang jadi pertanyaan saya begini, kalau tahajud sampai bengkak itu kan mungkin rakaatnya mungkin 21 mungkin ya, panjang lah pokoknya kan, karena tahajud sendiri kan tidak ada batasan sampai kita capek atau apa. Nah bagaimana Rasulullah itu mengatur jadwal, karena beliau itu kan hari-hari kan tidak bekerja ya, artinya hanya berdakwah kan. Ya, oke lah waktu masih muda beliau mungkin pedagang mungkin menggembala, tapi kan setelah menjadi Rasul beliau praktis, beliau hanya berdakwah ya. Nah yang jadi pertanyaan saya itu begitu, bagaimana schedule kehidupan beliau dari pagi sampai pagi lagi dengan kok bisa sehat seperti itu ya. Mungkin tadi udah ada jawaban sedikit mengenai pola tidur ya. Artinya mungkin tidur malam 3 jam, nah siang atau siang hari itu mungkin berapa jam. Yang jadi masalah itu kan saya belum pernah menemukan hadis tentang jumlah tidurnya Nabi Muhammad, bayar tidurnya itu belum tahu. Berapa jam belum tahu. Itu yang saya tanyakan. Kira-kira kalau kita manusia modern ini bisa schedulekan hari per hari, itu bisa nggak dijelaskan bagaimana kok bisa sehat seperti itu? Demikian Pak. Pertanyaan ngetes atau pertanyaan bisa dijawab? Ini pertanyaan yang mengusik memori lama saya. Oke, silakan. Terima kasih. Kalau memang mau langsung dijawab. Nah, secara umum saya mengakui mungkin kaidah hadis yang dipertanyakan belum ditemukan dan juga saya belum ketemu. Cuman saya memasukkan satu unsur keilmuan dalam memahami
cara Rasulullah hidup, Hmm. yaitu keilmuan yang saya profesi sekarang adalah biologi, Mm-mm. ya kan? Oke. Tadi penanya bertanya bagaimana caranya Rasulullah dengan sebegitu sedikit tidurnya dan tahajudnya gitu kan bisa Mm-mm. dengan sehat seperti itu. Mm-mm. Nah, ketika saya membaca tentang pola hidup yang baik, maka di situ saya temukan jawabannya kenapa Rasulullah itu tidurnya dari jam 8 atau jam setengah 9 Mm-mm. hingga bangunnya jam 1 atau jam 2. Mm-mm. Ini dari timernya ya. Ya. Begitu kita turunkan ke ilmu biologinya, ternyata di jam itu, di saat jam itu adalah jam yang harusnya dijadikan waktu istirahat bagi organ tubuh kita. Di jam 9 sampai Ya. 1 tadi. Oh, oke. Nah, maka di jam 2 itu sudah proses pembuangan racun toksin. Hmm. Oke. Nah, Iya, iya. maka di sini ketika kita berbicara, oh kenapa Rasulullah? Ketemu kan jawabannya. Mm-mm. Ketika jadwal organ kita itu diistirahatkan, kita istirahat, maka kita dapatkan formulanya. Mm-mm. Tapi ketika jadwal organ kita tidak harusnya istirahat, kita gas terus, maka kita akan mendapatkan overhead, Mm. ya kan? Mm-mm. Sama kayak motor harusnya ganti oli, Iya. ketika Mm-mm. kita gas terus, nah, Down akhirnya. nah, Mm-mm. maka bagaimana caranya kita menemukan pola hidup yang dilakukan oleh Rasulullah ini dengan cara kita yang sekarang ini gitu kan? Mm-mm. Nah, Rasulullah pada saat dia muda dengan berdagang, Mm-mm. mengembala kambing dan lain sebagainya, ya kan? Mm-mm. Nah, Bunda, ini yang menarik. Ketika saya mendapatkan keilmuan tentang bagaimana sehat ala Rasulullah itu, ada satu pola Rasulullah yang luar biasa yang itu menghidupkan kerja organ. Ketika dia dilaksanakan pada saat muda, maka kita akan mendapatkan poinnya itu pada saat kita tua. Oh, oke. Paham. Apa Bunda? Memanah tadi. Bukan. Selain memanah apa? Yang luar biasa itu Uh-uh. dari unsur 4 cara olahraga Rasulullah, Uh-uh. ya kan? Yang luar biasa itu dari unsur 4 cara olahraga Rasulullah, ada kebiasaan Rasulullah ini yang ditemukan oleh orang Jepang yang saat-saat ini lagi populer sehingga banyak orang yang melepas sepedanya, ya, melepas Jalan. ya, yaitu apa? Jalan kaki. Oh, oke. Dan ini saya coba merenungi kenapa pada saat itu Rasulullah setelah sholat subuh. Iya. Karena nggak ada motor, nggak ada sepeda. Iya, iya. Ya, Paham, kita berbicara paham. seperti itu ya. Paham. Nah, nanti kita akan berbicara tentang bagaimana Rasulullah mendapatkan sehat dengan berkuda, berenang, dan memanah. Oke. Banyak sebetulnya. Kenapa orang Jepang yang menemui itu bukan orang Islam yang sebenarnya? Gitu kan? Iya. Ya karena itu tadi Bunda, Iqra, membaca apa Membaca. yang terjadi di alam dan apa yang ditulis oleh Al-Quran. Kita kan maunya langsung to the point saja. Dan FOMO tadi kan. Iya. Iya jelas yang namanya penelitian yang orang Jepang lakukan itu dan dapatkan, saya sudah menerapkannya. Bahkan saya yang dulu kaki saya itu X, ya X, karena keseringan main bola, sekarang kan lurus. Karena saya berjalan kaki. Sebagaimana Rasulullah berjalan kaki bersama Ibnu Mas'ud setelah sholat subuh Bunda. Makanya ini juga kaidah masuk ke dalam bagaimana Rasulullah melarang kita untuk tidak tidur setelah sholat subuh. Oke. Nah, ini nyambung semuanya. Oke. Nah, itu bagaimana cara Rasulullah mendapatkan kesehatannya itu tadi. Ketika betis ini kalau kata orang Jepang itu ini jantung yang kedua setelah jantung yang utama. Betis? Iya, betis kita. Di otot betis ini kan ada namanya pembuluh darah besar. Oke. Nah, pembuluh darah besar. Dan itu ketika dia digerakkan terus, maka dia akan memberikan sebuah respon yang positif. Oke. Sesuatu yang bergerak itu kan luar biasa. Tadi kita ngomongnya kaki tadi ya. Ya, kita kaki. nyambung nih ke sini. Kaki. Ya, ya, itu berjalan. Nah, ini tadi ketika kita simpulkan itulah Bunda. Kalau kita pengen belajar sehat ala Rasulullah, kita tidak boleh memilah, menyisikan dari kaidah-kaidah ini. Kita harus menyeluruh. Maka dalam kaidah sehat ini sebenarnya ketika kita berbicara tentang sehat ala Rasulullah, kita harus menyeluruh dari mulai Rasulullah bangun tidur hingga tidur kembali. Nah, setelah sholat tahajud, kenapa Rasulullah tetap sehat setelah sholat tahajud? Ya itu tadi Bunda. Kembali lagi, Rasulullah punya kebiasaan
Mandi sebelum sholat subuh. Mhm. Apa makna mandi sebelum sholat subuh? Mhm. Mandi sebelum sholat subuh itu kalau dalam kaidah pembelajaran yang saya dapatkan itu bisa menurunkan orang yang darah tensinya tinggi, membuat kulit kita lebih remaja 2 kali lipat. Kenapa Bunda? Karena pada saat subuh Oh oksigen iya itu, paham. nah itu, yaitu Mhm. Rasulullah. Mhm. Mhm. Apakah kita sudah pernah? Atau mungkin kita pernah tapi tidak istiqomah. Kita terbuai Ya, tadi. terbuai. Nah, Terbuai. seperti itu. Iya, Sehingga iya, kembali iya. lagi kepada kaidah Rasulullah bagaimana menjaga fisiknya, olahraga. Nah, ini yang Iya, sangat iya, menarik ketika iya, kita iya. berbicara tentang olahraga. Oke. Sudahkah kita menerapkan olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah? Iya. Atau mungkin kita terbuai dengan suasana yang lagi ramai sekarang? Mhm. Sehingga ketika ada orang yang non-muslim meneliti, wah berjalan kaki itu bagus. Mhm. Baru kita sadar. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, sehingga itulah kenapa Rasulullah itu hobi berkuda, hobi memanah, hobi berenang, Mhm. ya berjalan kaki. Karena semua unsur ini terkait. Kenapa? Berkuda Bunda. Di Belitung aja yang belum tertarik. Kalau di Jakarta dan Jabodetabek itu para artis itu punya kebiasaan sekarang berkuda. Mhm. Tidak lagi ada artis yang bermain golf dan Mhm. bermain bulu tangkis ketika dia sadar bahwa berkuda itu menyehatkan jantung dan memperbaiki semua pembuluh-pembuluh darah. Mhm. Wah, kalau saya mau contohkan harus ada kudanya. Ya, Nah, sangat mahal kan kuda? ya lebih murah daripada Alphard lah. Oh iya, iya. Gitu. Artinya Nmax itu juga dapat Nah, kok gitu dari ya. berkuda ini Bunda, salah satu cara pengobatan untuk orang-orang yang saraf kejepit. Oke. Bahkan Betul. yang punya penyakit autoimun. Iya, 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 iya. Itu berkuda loh. Secara kesehatannya fungsinya. Belum lagi memanah. Memanah Ya. orang yang sesak nafas, punya penyakit alergi dan lain sebagainya. Kembali lagi, kenapa orang itu alergi? Kenapa orang itu sesak nafas? Secara kaidah keilmuan, orang yang alergi sesak nafas berarti kandungan oksigen di dalam paru-parunya itu berkurang. Yang banyak itu apa? Karbon dioksida. Iya. Iya. Hmm. Dari mana dia bukan seperti itu? Ya itu tadi. Nah, maka nanti akan tersambung dengan bagaimana sholatnya Rasulullah itu biar dia sehat. Rasulullah takbiratul ihram dan saya sampaikan tadi bagaimana rukunya, Ruku ya lurus bagaimana ya. sujudnya, sehingga kita akan menemukan pola lagi sholat dengan sholat kita sehat. Nah, itu satu tema lagi tuh Bunda dengan sehat. Yang saya kemarin coba ikut serta-merta dengan teman-teman MUI menjelaskan. Nah, sehingga ketika pola hidup yang kita inginkan seperti Rasulullah yang tadi ditanyakan itu bagaimana caranya, sudah kita kembalikan semuanya pada bagaimana Rasulullah dengan pola-pola hidupnya. Dan kalaupun kita mencari hadis dari pertanyaan tadi, ya ini menjadi PR besar bagi saya juga. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali dengan bahasa itu. Cuman dalam kesempatan ini saya coba menjaga. Ya kalau beberapa pasien Bunda, kalau saya nerapi ke rumahnya itu, Pak Ikam nih berapa kan umur? Nih kalau Bunda melihat saya umur berapa sekarang? Jadi agak nua gitu ya? Enggak. Agak nua kan? Gak bisa nebak ya. Gak bisa nebak. Ya. Ya, kalau itu sih sebenarnya udah tahu tadi 36 Nah, kan. posisi seperti itu tuh saya coba menjaga Bunda. Ketika saya nerapi nih Bunda. Saya nerapi, ketika saya mengatakan sama orang itu, Bu, coba jalankan ini. Saya tidak menjalankan kan, itu artinya kita kabura maktan indallah. Saya tidak melakukan apa yang saya coba menyampaikan. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya ajak semua para teman-teman yang menjadi pendengar podcast, ayo back to natural. Ketika Anda bingung dengan pertanyaan-pertanyaan dan kaidah-kaidah bagaimana Rasulullah menerapkan sunnah-sunnahnya, kita duduk bareng lagi kembali dengan kita ngopi, mungkin sambil mendengar podcast-podcast yang lainnya di tempat ini kan, itu lebih enak lagi. Nah, seperti itu Bunda. Iya, ini Masya Allah, tadinya nganggap obrolannya stuck aja begitu, ya benar ya. Tapi justru semakin di akhirnya keluar juga statement olahraga tadi. Itu belum sempat nanya ini ke salah sana. satu hidayah yang Allah bimbing. Iya, begitu ya, sampai juga gitu, alhamdulillah. Dan kita apa ya? Ya tadi sebelum berobat lah, sebelum sakit,
ya pola hidup sehatnya benar-benar harusnya jalan dulu seperti Iya. itu. Gitu kan? Artinya pun kalau bertemu juga dengan Pak Andi Amran Iya. gitu, ya bukan dalam konteks berobat Ya, gitu. betul. Ya kan? Betul. Dalam konteks ingin diskusi Diskusi. atau apapun seperti itu mengenai tadi Iya. karena apa? Karena penyakit ini akhirnya jadinya sudah diderita gitu Ya, sudah istilahnya. diderita. Sudah diderita kan? Dalam perjalanan waktu sekian puluh tahun di usia kita Iya. gitu ya. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan ini yang pertama sadar ya Kak Tanti dulu gitu ya istilahnya. Mungkin kita nggak bisa ngasih apa namanya tadi, waktu dan kesempatan hanya untuk kita dengan hanya satu tema Iya, seperti ini betul. ya. Iya, benar. Yang penting siapapun kawan-kawan kita ini benar-benar memahami bahwa kalau kata Pak Andi tadi yang menarik bagi saya, tutup mata, tutup telinga gitu, Iya, Pak, tutup ya. mata, tutup Dan telinga. juga jangan pikirkan kritikan orang lain Iya. ketika kita juga sedang Sedang menjalani berusaha untuk proses istiqomah. istiqomah Iya. untuk membangun, untuk Membangun. ini Iya. menjalani kehidupan Menjalani kehidupan kita kita. seperti itu. Harapannya apa nih Pak Andi bagi kawan-kawan yang mungkin selama ini nganggapnya ya kecil lah ya, Iya, kecil. kecil gitu ya, biasa aja itu Iya. tema itu ya. Iya. Ya maaf mungkin ada Iya. yang agak terlalu keras itu. Iya. Rasulullah kan hidupnya di zaman yang Iya, lampau tadi, betul. nggak ada motor kalau kata Bapak, Saya tahu orang yang nggak akan ada berbicara seperti itu. ya nggak ada ini, nggak ada Nggak ada itu, ini, nggak ada ya itu. seperti itu. Kita Ya. kita mencoba menguatkan lah Iya, ya betul. dalam hal ini ketika kami menghadirkan Pak Andi di podcast ini dengan tema ini begitu ya. Iya. Kita ingin fisik yang kuat juga, Iya. kemudian ruh yang kuat untuk Mm-mm. melakukan banyak proses ya. Iya. Kalau di podcast kita banyak tema sangat-sangat menarik bagi Menarik. masyarakat kita karena ini memang pemikiran-pemikiran yang harus kita satukan dalam sebuah Combine, ya. aspirasi begitu ya. Nah sekarang harapan Pak Mm. Andi lah terhadap ya kalau bahasa gini, ketika semua orang sudah sehat, Pak Andi pun nggak bisa berbuat apa-apa untuk misalnya pengobatan dan sebagainya Oh, toh, iya, iya. Iya, misal. iya, iya. Gimana nih harapan Pak Andi untuk generasi kita ke Iya. depan loh, Iya. ya kan? Murid di tempat panah juga banyak generasi muda kan. Iya, iya. Nah, mungkin sebagai closing statement-nya Iya. juga gitu. Jadi ini satu statement yang menarik dari guru saya itu. Masalah bagi orang lain itu, nih ya, masalah bagi orang lain itu belum tentu itu menjadi masalah bagi kita. Oke. Bisa jadi itu solusi bagi kita. Oh, Contoh oke. nih Bunda, Oke. ada satu bengkel, ya kan? Ketika saya mau berangkat kerja, ban saya bocor. Itu kan masalah Masalah bagi bagi saya. kita. Tapi solusi bagi dia kan, menjadi sumber rezeki bagi dia. Betul. Nah, betul. saya kembalikan tadi Bunda. Ketika setiap orang menganggap diskusi kita kecil pada hari ini, itu tidak akan pernah melemahkan semangat saya untuk syiar. Iya. Karena saya tidak takut dengan manusia. Iya. Dan saya tidak pernah berhutang dengan manusia. Yang ada manusia itu berhutang kepada saya. Iya, betul. Nah, maka dalam kesempatan ini Bunda, ini yang harus kita tekankan. Hatta siapapun nanti yang akan membawa uang besar untuk Bunda podcast ini, syiarkan ini sana, cukup Allah yang menjadi penguat. Ya, siap. Seperti itu. Nah, kembali lagi kita kekhawatiran. Memang benar, banyak orang yang bertanya. Jadi kalau besok orang-orang pada sehat semua, terus gimana kamu mencari rezekinya? Betul. Iya kan? Iya, Ini kekhawatiran kan? Betul. Nah, ini luar biasa Bunda. Saya dapatkan pelajaran ini dari guru saya kembali. Oke. Bagaimana banyaknya para ustadz dan asatis yang ada di Jakarta itu Bunda. Dari mulai level tinggi sampai level terbawah kan. Tapi beliau, saya Masya Allah. Tahun ini aja beliau satu hari itu 4 jadwal khotibnya. Jadwal kajian-kajiannya. Dengan sebanyak itu orang-orang kan. Artinya apa Bunda? Artinya kita kembali bagaimana kita menguatkan. Ya, menguatkan hati kita ini tentang apa? Kuatnya kita tentang apa? Tentang tadi Bunda,
rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam pada diri kita. Kenapa sekarang banyak yang menjauh? Karena kita lupa. Ya, segala sesuatu selalu diikut sertakan ada materi. Ya kan? Segala sesuatu itu selalu dinilai dengan materi. Dari sisi Betul, itulah betul. yang akan membuat nilai apa? Nilai cara kita hidup itu seolah-olah kalau ndak ada cuan ndak bakalan hidup. Ya. Iya kan? Betul. Maka saya selalu menyampaikan kepada pasien saya, ketika dia tidak mampu Bunda, saya bilang, Bunda punya uang berapa? Oke. Nah, ini juga menjadi pertanyaan dan ini menjadi pelajaran bagi teman-teman sebagai terapis. Jangan pernah memberikan patokan nilai terapis kepada orang yang tidak paham tentang ilmu terapis. Oke. Saya mengatakan kepada teman-teman ini, ada suatu ketika saya menterapi orang yang memang ahli dalam keilmuan agama dan lain sebagainya. Oke. Ya. Iya, Begitu paham. saya bekam, dia mengatakan dengan dalilnya, Mm-mm. Ustadz, bukankah bekam itu tidak boleh dibayar? Atau tidak oke. boleh meminta kan? Iya. Ya, saya bertanya, ini dalilnya yang mana yang kamu baca? Iya. Yang gitu kan? Ya boleh saja kalau misalnya ente mau digratiskan bekam boleh. Mm-mm. Cuman besok ente datang ke rumah aneh, ente bawa alat bekamnya, ente Mm-mm. bawa jarumnya, Mm-mm. ente bawa tisunya, ente bawa, udah aneh tinggal bekam aja tuh. Aneh Mm-mm. kasih ente gratis. Betul. Nah, artinya kan dia tidak membaca lanjutan dari hadis yang disampaikan itu. Makanya saya sampaikan kembali lagi Bunda. Iya. Untuk kita mendalami keilmuan ini tidak cukup kita dengan melihat di HP. Iya. Kita harus punya guru. Iya. Dan alhamdulillah untuk teman-teman saat ini, Mm-mm. secanggih apapun kalian Mm-mm. belajar otodidak tentang terapi, Mm-mm. baik itu terapi yang berjenis akupuntur dan lain sebagainya, saya sampaikan ya. Ini satu kaidah yang perlu kita pahami. Kaidahnya itu ketika sesuatu itu yang turunnya dari langit, Mm-mm. insya Allah akan mengandung keberkahan. Mm-mm. Apa itu bekam? Mm-mm. Ya itu tadi, ketika kita menyatakan bekam itu sunnah Rasul, kadang kan orang dengan kepercayaan sunnah Rasulnya itu kan, ya ada yang kadang-kadang langsung tiba-tiba sembuh, Betul. ada yang harus berproses kan. Iya. Nah di situ mungkin Allah melihat, ini orang ikhlas atau sabar kagak? Oke. Gitu kan? Oke. Bahkan saya Bunda, saya sampaikan ketika orang itu yakin dengan terapi saya bilang, Bu coba lompat kaki. Sakit gigi ya lompat kaki. Saya pakai terapkan apa itu? Bagaimana Allah menggugurkan penyakit kusta Nabi Ayub. Iya. Ya kan, penyakit kusta saat ini kan menjadi momok bagi orang-orang. Sementara Allah dalam Al-Quran jelas. Urkuts birijlik, kata Allah. Hentakkan kakimu lalu engkau mandi dengan air yang sejuk. Sembuh, hilang. Lalu kenapa kita jauh-jauh mencari? Jauh-jauh pusing-pusing kita harus mencari nama apa sih penyakit ini, apa sih penyakit ini. Padahal penyakit itu ada pada dirinya sendiri. Artinya apa? Lalai. Nah, maka saya simpulkan, ya, orang yang sering sakit kepala itu obatnya banyak-banyak sujud. Kalau memang dia jarang sholat. Karena dalam ilmu biologi, orang yang sujudnya sempurna, itu ada namanya saraf hipotalamus. Di tengah-tengah otak ini, itu ketika sujud saja dia akan dialiri oleh oksigen. Tanpa sujud tidak. Itu bahkan sudah ada penelitian oleh orang-orang Jepang. Orang yang sakit pinggang, perbaiki rukunya pada saat sholat. Kenapa? Karena pada saat ruku, ligamen-ligamen yang berada menyambung tulang belakang, itu akan memberikan kelenturan kembali. Satu. Orang yang punya sakit masalah metabolisme tubuhnya, nah itu perbanyak tidurnya seperti tidur ala Rasulullah. Kan orang kan kalau sudah capek itu tidurnya wow. Nah gitu kan. Sunnahnya apa? Hadap ke kanan, beralaskan tangan. Wah luar biasa Bunda. Dan saya yakin ini kalau kita bahas akan ada tema-tema baru. Dan ya tidak apa-apa Bunda. Kalaupun ada orang yang mengatakan ini kecil dan seperti kerikil. Dan ingat ya, kerikil itulah yang membunuh Jalut. Iya kan? Jalut pada saat perang dengan Nabi Daud. Nah, maka kerikil ini jugalah yang akan menjadi pondasi-pondasi penguat kekuatan-kekuatan dakwah kita. Insya Allah
Bunda, saya terima kasih banyak dalam kesempatan ini dan semoga Allah selalu membimbing kita. Saya mohon maaf kalau ada yang merasa saya gurui ya, Ya. karena mungkin keterbatasan itu tadi Iya. nafsu. Ya, Masya Allah ini Iya, luar iya, biasa. iya. Yang saya tadi langsung WA guru mohon doanya karena saya yang selama ini hanya melihat orang podcast gitu ya. Wah, ternyata saya juga bisa podcast gitu dan luar biasa. Kesempatan ini luar biasa dan insya Allah Bunda semoga Allah menghadirkan orang-orang baik lagi yang menguatkan tema-tema Iya. kita sehingga kita menemukan kesimpulan bahwa sehat itu simple way. Seperti Simple itu, Bunda. way. Simple way. Tepuk tangan untuk Bapak Pak Andi Amran. Alhamdulillah ini Masya ilmu Allah. yang luar biasa ya. Kita harus kembali mengevaluasi Iya. diri kita sendiri ya, karena satu hal yang saya catat tadi, ilmu itu bisa kita peroleh dari mana aja. Iya. Tapi kita perlu guru Iya. untuk menjadi penguatan kita, Iya. penguatan kita dan kemudian jejaring kita Iya. tadi, Siap. jejaring dan lingkungan itu tadi untuk menjaga terus keimanan kita, Siap. ya. Dan satu hal juga seperti air kata Bapak, Iya. mengalir, Iya. keikhlasan dan insya Iya. Allah rezekinya Iya. akan sampai juga kepada kita Amin. semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kalau balik ke kita, oke, kita ikro, kita belajar terus karena sumber pembelajaran kita sudah ada dari Al-Quran dan hadis ya. Di podcast Kelakar Pak Itam pun kita selalu ingin terus ikro, kita ingin terus belajar ya. Mudah-mudahan apa-apa yang coba kita kasih kesempatan kepada semua narasumber, kepada semua masyarakat Belitung, ini menjadi inspirasi, kemudian menjadi pembekalan dalam proses kita sehari-hari ya. Kita selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melawan hawa nafsu, melawan godaan setan ya, dan memohon keberkahan dalam setiap aktivitas kita untuk terus memuja Allah Subhanahu wa taala karena beliaulah adalah segala-galanya bagi kita. Ya, di akhir saya sebagai moderator mohon maaf karena kekurangan adalah dari diri pribadi saya sendiri, kebaikan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Podcast Kelakar Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pia.